Izin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan yang diselenggarakan program Magister Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan kuliah umum dengan tema penulisan publikasi ilmiah. Untuk kesempatan hari ini telah hadir kita, yaitu ada Bapak Dr. Dr. ZK Abdurrahman Baizal, SSI MKOM. Beliau merupakan dokter dari Fakultas Informatika Telkom University. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis terlebih dahulu. Mohon untuk peserta mic-nya dalam keadaan mute dalam sesi pemaparan yang berlangsung. Selanjutnya, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti dapat menggunakan fitur raise hand untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan, yaitu sesi utamanya, yaitu kepada Pak Baizal, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dara. Yang saya hormati Pak Muhammad Lubis, ya, yang hadir juga ya pada hari ini saya lihat. Juga, mohon maaf nih, lagi batuk saya. Juga teman-teman semua, ini berarti mahasiswa S2 Sistem Informasi ya Mbak Dara ya? Ya, oke. Benar, Pak. Selamat sore semuanya. Saya izinkan saya untuk coba share screen ya. Saya share semuanya aja. Ya. Baik, saya ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga kesempatan untuk sharing tentang mempersiapkan makalah ilmiah atau paper ilmiah pada sore hari ini. Semoga tidak membosankan ya, karena kuliah online itu satu yang paling membuat challenge ya. Itu adalah godaan untuk tidak engage gitu, ya. Jadi distraksinya sangat banyak untuk minimal ngalamun sampai akhirnya eh, ditinggal masak Indomie gitu ya di dapur. Ya, oke. Tapi insya Allah saya sampaikan materi ini dan seharusnya ini nanti bermanfaat bagi teman-teman semua di program Magister Sistem Informasi karena em, S2 ini sebagian besar nanti waktunya memang digunakan konsentrasinya untuk riset ya, dibandingkan pada saat S1. Jadi proporsi untuk mempersiapkan riset khususnya nanti sampai outputnya dalam makalah ilmiah itu adalah yang dominan gitu ya di kuliah S2. Sehingga di sini saya coba menyampaikan tips bagaimana mempersiapkan makalah ilmiah. Tentunya disesuaikan dengan era saat ini di mana sekarang sudah berkembang tool-tool AI, bagaimana kita memanfaatkan itu dan bagaimana supaya kita tidak terjebak dengan tool AI sendiri itu sehingga menjadi fireback, jadi senjata makan tuan bagi kita sendiri. Baik, eh, oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Ini dengan sebuah karikatur di sini. Ini sebenarnya di awal saya bicara tentang studi literatur. Saya coba sampaikan dengan bahasa yang lebih mudah supaya nanti eh, saya harapkan dapat lebih apa ya, lama diingat ya, diingatnya itu bisa lebih tahan lama gitu ya diingatan teman-teman semua di sini. Misal saya pengen membuat sebuah kitchen set di mana saya sebelumnya tentu belum pernah membuat sebuah kitchen set gitu ya. Apakah kita langsung membuat begitu saja tanpa melihat desain-desain dari orang-orang lain gitu ya, dari tempat lain gitu kan? Nggak mungkin kan, karena kalau kita langsung buat kitchen set, padahal kita sendiri belum pengalaman membuat kitchen set, tanpa ada referensi, kita langsung bikin.
nanti yang jadi mungkin bukan kitchen set, tapi yang jadi mungkin kandang ayam, gitu kan, betul kan? Sehingga tentu kita butuh referensi. Kitchen set yang lain itu seperti apa sih? Mereka membuat modelnya seperti apa sih? Apa aja sih yang perlu ada di sebuah kitchen set gitu ya? Kompor itu diletakkan di mana, kemudian sink untuk nyuci piring diletakkan di mana, dan sebagainya. Warnanya biasanya apa saja gitu ya. Desainnya secara total seperti apa. Kita perlu melihat-lihat desain-desain kitchen set yang lain. Nah, tentunya apa yang kita lihat, ini saya laser ya. Tentunya apa yang kita lihat itu adalah kita cari referensi-referensi yang bagus. Desain-desain kitchen set yang bagus tentunya ya. Yang kelihatan keren gitu ya. Karena kita pengen juga membuat kitchen set yang keren. Kalau kitchen set kita pengen yang keren, berarti kita mencari referensi yang keren juga. Bagus, yang bagus-bagus gitu kan. Betul kan? Jadi jangan cari referensi-referensi yang jelek. Kecuali kita pengen kitchen set kita juga jelek. Kan gitu. Ini seperti halnya kalau kita mau penelitian. Ya, ini memang judulnya mempersiapkan makalah ilmiah atau paper gitu ya. Tapi memang paper itu kan ada diawali dari sebuah penelitian, sehingga tidak akan terlepas dari bagaimana mempersiapkan penelitian itu sendiri. Karena kan paper itu adalah sebagai sebuah bentuk komunikasi kita, bagaimana mengkomunikasikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah apa yang kita usulkan, apa yang kita perkenalkan ke orang lain. Sehingga orang lain nanti bisa mungkin bisa memanfaatkan apa yang sudah kita usulkan juga untuk dikembangkan lagi. Itulah kemajuan ilmu ya, karena kemajuan ilmu itu sebenarnya adalah mereuse dari eh, apa itu namanya ilmu-ilmu yang sudah ditemukan sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah konsep dari literatur review. Kalau kita membuat sebuah penelitian, nggak mungkin Anda nanti langsung melakukan penelitian gitu ya, tanpa melihat banyak paper-paper yang lain. Orang lain tuh, misal kita mau meneliti di misal aja ya klasifikasi sentimen katakanlah gitu ya, sentimen analisis. Kalau gitu kita harus cari paper-paper lain yang ada di sentimen analisis seperti apa yang mereka lakukan, metode apa yang biasanya mereka gunakan, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Itulah studi literatur. Tapi seperti hanya kitchen set di sini, kalau kita mau membuat kitchen set yang keren, kita juga harus mencari referensi-referensi yang keren. Berarti kita juga harus cari paper-paper yang keren juga, gitu ya. Nah, paper yang keren itu yang seperti apa? Nah, ini yang akan saya sampaikan di sini. Kita harus tahu dulu jenis-jenis paper itu seperti apa. Paper yang keren itu seperti apa sih? Ini ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, ini ya, bagaimana cara mencari referensi paper yang baik. Kita lihat dulu tentang paper ilmiah atau makalah ilmiah. Ada beberapa macam secara garis besar ya. Biar mudah, saya kelompokkan menjadi dua. Ada jurnal, ada conference. Jurnal sendiri ada nasional, ada internasional. Nah, ada indeksasi juga di jurnal internasional. Ada Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5. Biasanya yang apa itu namanya recommended untuk di refer itu adalah Sinta 1 dan Sinta 2. Paling minimal itu adalah Sinta 2. Semakin besar angkanya itu atau semakin kecil angkanya itu berarti kualifikasinya lebih bagus gitu ya, semakin kecil angkanya. Sehingga kalau Anda pengen merefer yang dikatakan yang mungkin yang tadi yang saya katakan keren, paling tidak itu minimal Sinta 2. Sinta 1 juga lebih bagus. Nah, itu ya. Nah, tahunya dari mana? Biasanya ada di websitenya, dia terindeks Sinta berapa. Oke, ada juga yang tidak terindeks. Ini sebisa mungkin Anda hindari untuk bukan berarti yang tidak terindeks itu jelek ya, cuman kita nggak yakin bahwa itu bagus itu aja sih sebenarnya, karena belum terstandarisasi. Sehingga kalau kita mau membuat kitchen set yang keren ya kita harus cari contoh-contoh kitchen set yang keren juga kan gitu. Itu semoga bisa diingat gitu ya. Nah, ada jurnal internasional. Jurnal internasional itu ada yang terindeks, ada yang tidak terindeks juga. Nah, untuk yang terindeks itu ada Scopus, Web of Science, Copernicus, dan sebagainya. Biasanya dua ini ya, Scopus sama Web of Science itu menjadi standar ya.
Utamanya kalau di Indonesia Scopus gitu ya. Ya paling tinggi ya ini Scopus ya apa bukan paling tinggi sebenarnya Web of Science lebih 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 ini lagi sih lebih lebih ketat lagi gitu ya. Tapi yang lebih luas adalah Scopus. Tapi biasanya dua inilah menjadi acuan. Nah, yang tidak terindex, nah sebisa mungkin Anda hindari ini kalau ingin mengacu paper-paper yang bagus untuk memulai sebuah penelitian. Kemudian, conference itu ada yang nasional, ada internasional. Tentu internasional itu kualifikasinya bisa, pada umumnya itu lebih baik. Terindeks juga sama, ada Scopus, Web of Science, dan sebagainya. Ada juga yang tidak terindeks. Tentu yang terindeks itu lebih bagus dari sisi kualifikasinya karena ada standarisasi tertentu dan melalui mekanisme seleksi yang ketat. Nah, itu harus diketahui dulu. Oke ya. Kemudian macam-macam indeksasi itu banyak baik untuk jurnal maupun konferensi ya. Jadi jurnal sama konferensi itu beda ya. Itu yang perlu diketahui. Jurnal sama konferensi itu beda. Ini kadang-kadang saya istilahkan konferensi ya ini dalam bahasa Indonesia ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan ada jurnal, ada konferensi. Nah, eh, kemudian macam-macam indekser itu apa? Ada ini kalau Indonesia ada portal Garuda. Nah, kalau kalau internasional itu yang saya merah ini. Ini biasanya yang maaf ini yang saya merah ini ya Google Scholar tapi biasanya ya ini indeksasi yang tidak tidak apa ya bukan bukan sebuah standar ya sebenarnya. Tapi yang biasanya menjadi standar itu ada di sini Scopus dan Web of Science gitu ya atau Thomson Reuters lah gitu ya. Iya, jadi Scopus sama Web of Science ini yang dua yang paling besar sebenarnya ada juga Copernicus dan sebagainya gitu ya. Ada OAG gitu ya. Yang biasa standar yang bagus itu Scopus sama Web of Science di sini. Oke. Nah, sekarang kok ada jurnal, ada konferensi, ada internasional, ada nasional. Jadi pada saat kita mau memulai penelitian, mana ini yang perlu saya refer? Gitu ya. Ingat, pada saat kita membuat tadi kitchen set yang keren, berarti kita harus mencari referensi-referensi desain yang keren juga kan gitu ya. Kecuali kalau kita pengen desain kitchen set kita biasa saja. Oke, sehingga pada saat kita mulai penelitian, itu kita mengutamakan jurnal daripada konferen. Itu menurut saya. Konferen boleh nanti di refer, tapi utamakan dulu jurnal. Anda cari jurnal dulu. Itu tips dari saya. Kenapa? Karena jurnal ini mengalami proses review yang lebih ketat dan mendalam daripada conference. Ya, apalagi ini kita bicara yang internasionalnya. Lebih baik kalau memang saya sarankan yang internasional. Walaupun belum tentu nasional itu jelek, tetapi saya sarankan yang internasional. Dan carilah jurnal internasional. Nah, ya. Kemudian jurnal ini berisi penelitian yang lebih lengkap, baik dari sisi metode maupun eksperimennya. Karena halamannya itu biasa lebih banyak, minimal 10 halaman. Jurnal biasa minimal belasan lah ya 10 lah bisa itu 10 halaman itu ya 11 12 sampai 50 juga bisa biasa kemarin baru saja publish jurnal Q1 kemarin 50-an halaman gitu ya ya biasanya lebih karena lebih lengkap lebih detail di situ ya baik metode yang dipropos maupun eksperimen yang dilakukan itu biasa diungkapkan dengan lebih detail. Sementara kalau conference itu biasanya dibatasi halamannya. Kalau nggak 6 halaman ya maksimal 8 halaman lah biasanya. Kalau SCM itu bisa sampai 10 lah gitu ya. Tapi terbatas maksimal ya 10-an itulah. Kalau umumnya Etherpad Explore itu 6 halaman. Nah, mau ngomong apa? Cuma 6 halaman kalau penelitiannya kompleks gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang ini tidak lengkap. Itu kalau di conference dan biasanya conference itu adalah sebuah preliminary, sebuah penelitian awal, belum penelitian ultimate-nya sehingga di sini jurnal itu biasanya adalah penelitian yang lebih major karena biasanya dia adalah ultimate dari sebuah tahapan penelitian. Nah, dalam tahapan penelitian awal-awalnya itu biasanya ini dipublikasikan di conference dulu awal-awalnya belum ultimate-nya. Nah, kalau sudah ultimate, sudah lengkap, ini baru dipublikasikan di jurnal. Itu kenapa jurnal itu lebih major, lebih lengkap, halamannya lebih banyak juga, sehingga dia bisa ngomong lebih banyak gitu ya penulisnya di situ.
Jadi kalau di konvert tuh kadang-kadang banyak, ini asalnya dari mana ya kok nggak ditulisan ya karena memang halamannya terbatas. Dan kadang-kadang itu masih masih ide awal-awal, masih preliminary, jadi awal-awal riset awalan dulu, bukan ultimate-nya. Ya, semoga tidak ditinggal Indomie ya ini ya. Ya, oke. Mengapa kita perlu mengacu pada paper yang terindeks? Nah, kita lihat dulu dua macam ini ya, indeksasi Scopus dan BOS. Ini adalah dua indeksasi yang terbaik dan paling diakui di dunia akademik untuk saat ini ya. Loh, kenapa kita harus mencari yang terindeks? Nah, karena indeksasi itu menjamin kualitas ilmiah ya. Karena indeksasi itu berarti ada standar-standar sendiri untuk bisa terindeks gitu ya. Jadi untuk bisa terindeks sebetulnya harus lolos penilaian ketat. Jadi ada penilaian-penilaian sendiri. Oke. Dan kemudian adalah dapat meningkatkan kekuatan dan kredibilitas penelitian kita. Kalau yang kita acu nanti di paper kita itu adalah paper-paper yang terindeks. Artinya yang kita baca ya paper-paper yang qualified. Ingat tadi membuat kitchen set. Kalau kita memang ingin membuat kitchen set yang keren, berarti yang kita refer itu juga harusnya kitchen set yang dengan desain yang keren juga gitu ya. Nah, sehingga kualitas atau kredibilitas dari penelitian kita itu salah satunya bisa dilihat dari referensi kita. Referensi kita yang terindeks, yang kredibel, ya itu bisa menjadi satu cerminan bahwa paper kita juga semestinya kredibel gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mempermudah validasi, sitasi, dan juga replikasi. Ya, ini jelas ya, validasi dan sitasi, karena sitasi itu berarti dia sudah punya ekosistem sendiri. Katakanlah, misal Anda terindeks Scopus. Nah, Scopus sendiri itu punya ekosistem sendiri. Di situ ada website dari Scopus juga. Website Scopus maksud saya, website Scopus. Nanti paper-paper Anda yang terindeks Scopus juga ada di situ. Nanti akan kelihatan kok. Kemudian juga sekarang dengan adanya Scopus AI itu juga dapat menambah kelengkapan ekosistem dari Scopus itu sendiri. Jadi pada saat ada seseorang di luar sana itu yang menggunakan Scopus AI, karena Scopus AI itu nanti dapat membantu untuk mencari paper-paper yang terindeks Scopus juga gitu ya. Jadi kemungkinan besar paper Anda juga akan muncul dari hasil pencarian itu gitu ya. Ya, karena dia sudah punya ekosistem sendiri. Nah, replikasi itu apa maksudnya? Replikasi itu maksudnya karena dia punya kualitas yang baik, mestinya kan gini ya, sebuah teknologi, sebuah keilmuan itu muncul, itu sebenarnya tidak muncul dari nol, karena dia mereuse, dia memodifikasi dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu artinya dapat memodifikasi berarti mereplikasi kan gitu. Jadi Anda melakukan, katakanlah saya mempropos sebuah metode A. Nah, metode A itu harus bisa direplikasi oleh orang-orang lain sehingga dapat dimanfaatkan kan gitu. Nah, itu termasuk salah satu penilaian kualitas dari sebuah makalah ilmiah ya, kemampuan untuk direproduksi atau direplikasi. Oke, lanjut. Ada lagi dalam mencari paper yang bagus itu ada istilah kuartil. Jadi mungkin dari teman-teman di sini sudah ada juga yang sudah familiar dengan ini, tapi mungkin juga masih banyak yang belum familiar. Jadi kalau jurnal, ini jurnal ya, bukan conference ya. Karena tadi saya merekomendasikan cari dulu jurnal. Conference boleh, tapi itu nanti sebagai sampingan. Paper-paper awal Anda untuk brainstorming, eh, apa itu namanya, ide ya, brainstorming ide apa nanti kira-kira saya penelitian di apa, judulnya apa, carilah jurnal. Conference boleh belajar, tapi itu sampingan ya. Tapi yang penting adalah jurnal. Kalau udah S2 itu jurnal. Tapi nggak apa-apa, conference nantinya sebagai tambahan. Nah, sekarang kita lihat kuartil jurnal. Kuartil jurnal itu ada 4 pada umumnya, baik itu Scopus maupun Web of Science ya. Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 itu tentu paling baik. Penomoran yang lebih kecil itu paling bagus. Gitu ya. Nah, kuartil ini disusun berdasarkan skor kualitas tertentu. Jadi ada skor SCR, Skimago Journal Rank. Ini biasanya digunakan oleh Scopus. Ada di website Skimago, mungkin ada yang pernah buka-buka Skimago. Nanti saya contohkan halaman di Skimago ya.
Kemudian ada juga score impact factor, ini digunakan oleh Web of Science. Gitu ya. Nah, apa maksudnya Q1, Q2, Q3, Q4? Itu sebenarnya adalah pembagian, ya perankingan, tapi berdasarkan klaster gitu ya. Klasternya itu berdasarkan urut-urutan tertentu, diambil 25% teratas gitu ya. 25% paling atas itu Q1 gitu ya. Dari scoringnya itu ya. Itu 25% teratas itu Q1. Jadi ini mempunyai dampak paling tinggi, reputasi paling kuat. Tentu level seleksinya juga paling ketat itu Q1 itu. Jadi kalau Anda bisa nanti membuat paper, kemudian publish di Q1, ya Anda keren gitu. Oke. Nah, kemudian 25% berikutnya, namanya juga kuartil. Kuartil kan berarti 4 ya, dibagi menjadi 4. 25% berikutnya itu adalah nanti Q2. Jadi ini masih berkualitas baik dan stabil, reputasinya ya medium tinggi lah gitu ya. 25% berikutnya Q3 gitu ya. Ini menengah. Ini mudah mudah di accept ya, atau kalau Anda mensubmit paper itu ini Anda lolos di Q3 itu lebih mudah ya daripada Q1 sama Q2. Nah, Q4 itu 25% yang terbawah. Ini yang paling rendah dalam peringkat kuartil, tapi tetap dianggap sebagai jurnal bereputasi karena terindeks ya. Terindeks itu sudah dianggap bereputasi ya. Karena kalau nggak kurang reputasinya kurang dia nggak terindeks. Tapi ini yang terbawah. Ya oke lah itu untuk Anda ketahui. Nah, sekarang kita zoom in lagi. Tadi bicara indeksasi gitu ya. Pada umumnya itu yang sering dipakai adalah Scopus gitu ya. Kita sekarang fokus ke Scopus. Nah, sekarang bagaimana cara mengecek jurnal itu terindeks Scopus atau tidak? Ingat ya, ada jurnal, ada conference, paper. Yang Anda punya itu paper Anda itu dipublish di jurnal, bisa di conference gitu ya. Jadi jangan bilang, ini saya sedang menulis jurnal. Enggak, saya sedang menulis paper. Tapi papernya disubmit kemana? Submit ke jurnal atau conference. Kita sekarang fokus ke jurnal, karena tadi saya rekomendasikan pertama kali Anda cari jurnal dulu. Nah, cara mengecek jurnal itu Scopus atau tidak, itu Anda bisa buka www.scopus.com, nanti ada tab source gitu ya, diklik aja. Contoh saya mau mencari jurnal PeerJ Computer Science ya di sini ya. Ini ada di sini, PeerJ Computer Science, nanti tulis peer gitu misalnya, ini nanti ada yang mengandung kata peer gitu ya. Nah, ini tapi pilih yang title ya. Kalau misalnya adalah title dari jurnalnya, di sini ada pilihannya banyak. Nanti Anda bisa buka itu. Dan kebetulan Telview itu berlangganan ya. Kalau Anda sign in pakai akun Telview, saya kira Anda bisa mendapatkan full fitur dari Scopus.com itu. Ya, misalnya saya pengen mencari PeerJ Computer Science, apakah ini terindeks Scopus atau tidak ini ya. Ini ada PeerJ Computer Science, ya ternyata ada, ini berarti terindeks Scopus. Kalau jurnal ya. Kalau conference itu kadang-kadang, kok saya kadang nemu, kadang enggak itu padahal tadi indeks Scopus gitu ya. Jurnal biasanya ini, dia lebih lebih presisi lah gitu ya di sini ya. Nah ini bisa dipilih tipe source type-nya jurnalnya. Ada banyak pilihan filternya di sini ya. Oke, ini jurnal dari PhD Computer Science ada. Oh itu, nah ini site skornya 7,1 dan di sini statistik macam-macam skornya banyak di sini ya. Bisa digeser ke kanan, tapi ini saya potong aja biar tampil lebih simpel. Oke. Terus Anda bisa mengecek di skimago.com. Misal kita pengen ngecek sebuah jurnal yang bernama Intelligent System with Application. Klik search gambar lensa ini, nanti muncul. Ya, berarti dia terindeks Scopus juga. Biasanya muncul di Skimago itu terindeks Scopus. Tapi kalau yang nggak muncul, apakah terindeks Scopus? Ya, belum tentu juga. Tapi kalau muncul, pasti terindeks Scopus gitu ya. Anda bisa ngecek dua-duanya, mungkin dipadukan ya. Antara ngecek di website Scopusnya sama di Skimago. Oke, karena Skimago itu bisa untuk pengskoran gitu ya. Kalau Scopus itu ya dia masuk Scopus atau tidak di web Scopus ya. Nah, kalau di drag ke bawah, ini profil dari Intelligent System with Application, jadi ini ya, muncul ini, diklik gitu ya, diklik, nanti Anda bisa scroll ke bawah gitu ya, kok di drag, di scroll maksudnya ya.
Ini profilnya ya, di ini Netherlands, jadi pusatnya di Belanda. Kemudian ada subjek areanya, ada bisa dilihat di sini, Artificial Intelligence, Computer Science, Application, bla 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 gitu ya. Nah ini berarti Q1. Ini ACR-nya 0,969. Nah ini Q1 termasuk yang tinggi gitu ya. Kayaknya indeksnya, dan ini publishnya adalah Elsevier. Ya banyak Elsevier itu bagus sih, Elsevier itu. Kalau diterbitkan Elsevier itu banyak yang Q1. Oke. Nah, nanti kalau Anda scroll ke bawah di skimago.jr.com ini juga bisa dilihat bahwa untuk artificial intelligence kuning itu adalah Q2. Jadi untuk subjek area artificial intelligence apa jurnal ini tadi ya intelligence system with application itu Q2, kuning itu Q2, kalau hijau itu Q1. Tapi untuk apa tuh subjek area computer science application dia Q1, computer science Q1, computer vision Q1, sinyal processing juga Q1. Ini bisa kita lihat per tahun ya. Jadi per tahun nanti dievaluasi lagi itu ya. Ya ini kayak misal prodi ya ada akreditasi misal seperti itu ya. Ini juga gitu. Ini sama nanti dievaluasi. Nah, ini Q1 untuk computer science application ya sudah diambil salah satu aja di sini yang Q1. Intinya dia statusnya adalah Q1. Oke. Nah, terus tadi bicara jurnal-jurnal yang bagus. Berarti referensi kalau kitchen set tadi kitchen set yang keren. Nah, ada nggak yang harus dihindari? Jurnal-jurnal yang sebisa mungkin kita hindari. Ya, oke. Ada. Jadi yang utama itu adalah jurnal predator. Ya, predatory jurnal. Jadi biasanya jenis jurnal yang terbit tanpa proses peer review yang benar dan nggak ketat biasanya itu ya. Proses reviewnya itu biasanya sekitar 1 sampai 7 hari lah kadang-kadang itu ya. Kemudian tidak ada komentar dari reviewer, bisa dilihat dari komentar. Komentarnya cuma kadang-kadang suruh memperbaiki gambar, kemudian tabelnya, tulisannya terlalu kecil, diperbesar, cuma gitu-gitu. Jadi tidak ke konten. Kemudian websitenya juga kadang-kadang bisa dibuka, kadang-kadang enggak. Nah, ada yang seperti itu ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Kadang-kadang kena hack, sering kena hack gitu ya. Terus meminta biaya publikasi sebelum review. Jadi sebelum direview begitu mendaftar itu sudah minta biaya publikasi. Nah itu juga kadang-kadang seperti itu termasuk predator. Kemudian dia mengklaim terindeks Scopus atau WS padahal sebenarnya tidak. Ada juga yang seperti itu. Beberapa mahasiswa saya bukan jurnal sih dulu pernah sempat hampir tertipu oleh konferensi internasional bodong gitu ya. Mahasiswa Samet itu 1 hari dia sudah itu apa tuh namanya diterima gitu, jadi gitu ya. Wah saya lihat ternyata padahal dia bilang terindeks Scopus di situ ya. Saya cek-cek di Scopus nggak ada gitu ya. Ya sudah jangan bayar dulu gitu ya. Dan jangan sampai di situ namanya ditarik aja dah. Cari cari konferensi yang lain itu tipu-tipu itu. Nah ya. Nah, ini ya jurnal predator, ini sebisa mungkin dihindari. Kemudian jurnal yang tidak terindeks, cari jurnal yang terindeks ya. Ya nanti cari yang Scopus atau bebas. Scopus aja lah coba, Scopus. Oke, nah terus ngecek yang di predator itu gimana sih? Jurnal predator. Tadi kan suruh menghindari. Emang ngeceknya gimana? Nah, salah satu, sebenarnya Scopus juga ini yang ngeluarin ya. Tapi ada juga bilis yang sering dipakai itu ya. Bacanya ya Pak. Bilis, ya, Belis, ya itu ya. Rilis itu ya. Nah, oke. Apa ini? The meeting security code has been updated. Oke lah. Nah, Anda bisa buka itu birlis.org ya, atau birlis.net ya, saya lupa. Ini aja, di googling aja di sini, saya nggak hafal URL-nya. Birlis ini bisa dicek. Nah, nanti Anda ketikkan di sini search for publisher, name or URL, misalnya gitu ya. Anda bisa ketikkan di sini nama jurnal atau publishernya. Kemudian kalau di sini muncul, nah ini ya berarti dia predator. Tapi kalau di sini nggak muncul apa-apa, ya berarti aman, gitu ya. Oke, ini bilis ya untuk ngecek jurnal itu predator. Atau tidak. Salah satunya yang terkenal ini, tapi mungkin banyak ya. Nah, terus kemudian kita kan bicara studi literatur nih. Kita udah bicara nih bagaimana cara mencari
referensi yang bagus, referensi yang keren itu gimana, dan referensi yang sebisa mungkin dihindari itu yang gimana. Nah, sekarang bagaimana kita, misal kita sudah oke lah itu semuanya, bagaimana kita menyusun sebuah literatur review, karena sebuah paper ilmiah atau karya ilmiah itu pasti ada literatur review. Karena literatur review itu adalah langkah pertama, paling pertama kali pada saat Anda memulai sebuah penelitian. Pada saat S2 pun juga itu kan sebagian besar proporsi nanti digunakan untuk penelitian ya. Anda harus rajin-rajin untuk mencari referensi. Kak, tadi Anda buat kitchen, saya cari referensi-referensi desain yang lain. Nah, berarti di sini Anda cari referensi-referensi paper gitu. Saran saya adalah yang jurnal. Jurnal pun yang terindeks gitu ya. Itu. Ya, nanti nggak apa-apa. Conference nggak apa-apa. Itu sebagai tambahan ya. Tapi sebagai awal itu cari dulu kuncinya jurnal. Karena dia lebih detail, lebih major gitu ya. Oke. Kita bisa memanfaatkan Cite.ai. Sebenarnya banyak ya, Perplexity ada, Jenny.ai juga bisa. Ini salah satu saya contohkan Cite.ai. Kita bisa menggunakan ini sebenarnya. Misal gini ya, kita promptnya create the literature study about top orienteering problem with time windows. Misalnya ini temanya ya, top orienteering problem with time windows. Ini suruh membuat studi literatur. Dia langsung keluar kok ini. Paper-papernya pun langsung dia carikan sendiri. Nah, saya ada zaman AI ya, tapi ini nggak bisa muncul full karena saya nggak berlangganan. Dulu ada teman saya berlangganan itu ya. Ya bagus juga, keren juga gitu ya. Nah, ini um, bisa bisa sesuai.ai, tapi nah, itu ya, kadang itu muncul paper yang tidak terindeks tapi open access gitu ya. Bisa, ini bisa muncul paper yang terindeks juga. Ini kadang-kadang pengalaman kemarin ada memang banyak kan yang terindeks, dan ada juga kadang-kadang bocor yang tidak terindeks. Tapi open access dia bisa. Open access itu artinya Anda bisa download tapi nggak perlu bayar. Itu banyak sekarang open access. Dan itu bukan yang jelek ya. Open access itu nggak jelek. Open access itu nggak apa-apa, bagus. Maksudnya di sini adalah tidak terindeksnya ini yang perlu di-highlight ya. Tidak terindeks tapi open access, jadi bisa diakses tanpa harus bayar. Banyak paper-paper Springer maupun Elsevier pun ataupun yang lain itu yang memang sekarang itu modelnya open access. Anda nggak perlu pada saat download itu nggak perlu harus bayar karena sudah dibayar oleh penulisnya gitu ya. Itu open access. Oke. Nah, gini, karena ada kelemahan gini ya, kadang ada muncul paper yang tidak terindeks, sehingga selain juga Anda harus bayar juga ya di sini ya, Anda bisa menggunakan Scopus AI. Ya, Scopus AI. Ini dapat membantu dalam mencari paper-paper topik tertentu, membuat state of the art dengan paper-paper yang dalam tanda kutip terindeks Scopus. Nah, ini yang saya highlight ini, saya highlight ya, ini terindeks Scopus. Karena ini termasuk bagian dari ekosistem Scopus itu sendiri. Anda bukanya www.scopus.com ya. Scopus.com. Sebisa mungkin Anda nanti ini sebenarnya Anda bisa sign in di sini ya. Anda bisa sign in, Anda pakai Telju, apa tuh namanya? Pakai akun Telju kita sudah berlangganan kok gitu ya. Dan Anda bisa melakukan prompting. Prompting di ini menu Scopus AI ini ya. Oke. Em, Oke gitu ya. Nah, setelah diklik Scopus AI, Anda bisa melakukan prompting di sini. Carikan saya paper yang terkait dengan ya automated feature engineering yang mungkin memanfaatkan large language model di bidang recommender system. Nah, ini ya. Jadi ini dapat menyajikan interaksi yang lebih fleksibel melalui prompting gitu ya. Dan kebetulan juga dari berlangganan. Nah, nah, kalau ini pasti nanti akan direkomendasikan paper-paper yang terindeks Scopus karena termasuk bagian dari ekosistem Scopus. Nah, ini enaknya pakai Scopus AI gitu ya. Dan Telu sendiri juga berlangganan gitu. Ini tadi ya, carikan saya paper yang terkait dengan automated feature engineering bla 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 tadi itu ya. Nah, ini nanti akan keluar. Anda bisa coba nanti Scopus AI kalau ada yang belum pernah ya, atau kalau sudah ada ya oke lah. Anda bisa explore lebih dalam lagi ya. Ini ada ini paper ini, kemudian ini ya tadi kalau kita scroll ke bawah ini ya. Ini dia
tekniknya adalah hybrid framework LLM plus conventional method, kemudian dan sebagainya. Anda bisa baca di sini. Dia sudah, dan ini papernya, paper 1 sama 2. Nah, ini dia yang menggunakan hybrid framework LLM plus conventional model, dihybridkan gitu ya. Paper 1 2. Terus ada yang dia tekniknya tuh NIA auxiliary task for LLM fine tuning. Nah, gitu ya. Ini paper nomor 3 4 bisa diklik di sini dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ya. Review sistem rekomendasi multimodal yang mengintegrasikan LLM dengan ontologi base approach bla 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 bla. Nah, ini paper-papernya ada di sini. Nanti biasanya akan muncul di sini reviewnya. Oke, ini study periodnya bisa di search 2022 sampai 2024 dalam hal ini ya. Oke, dan seterusnya. Bahkan di sini bisa menemukan limitation gitu ya. More studies, jadi ini nanti bisa membantu Anda untuk menemukan problem statement gitu ya. Karena kan kunci dari S2 itu kan Anda diminta untuk mencari Mbak Novelty kan. Nah, untuk menemukan Mbak Novel itu gimana? Anda harus cari research gap kan. Nah, research gap itu bisa bisa juga dibantu ini Pak Scopus saya. Most studies itu fokus on English language bla 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 gitu ya. Termasuk juga masih ada computational cost and scalability-nya ya. Ini masih merupakan major bottleneck gitu, masih menjadi masalah utama gitu ya. Especially for large scale, jadi industri skala besar dan seterusnya. Nah, ini bisa sangat-sangat membantu Anda gitu ya. Bahkan di sini ada referensi-referensinya juga. Wah, ini sudah dimanjakan sekali ya pas zaman Anda ya. Pas zaman saya, wah, buru-buru ada seperti ini. Ya, bahkan feature research-nya pun itu juga ada. Sangat membantu sekali ya. Ada tinggal satu prompting, langsung keluar banyak sekali. Bahkan ini dibuatkan introduction-nya gitu ya. Untuk menyusun paper introduction-nya gitu ya. Background and motivation, latar belakangnya gitu ya. Sampai dibuatkan ya, itu luar biasa, enak sekali gitu ya. Nah, silakan Anda bisa memanfaatkan Scopus AI itu. Oke. Nah, lanjut. Sekarang ada lagi ya itu yang lain. Notebook LM. Ini dari Google gitu ya. Ini dapat digunakan untuk membantu mengeksploitasi paper-paper yang sudah kita peroleh tadi. Bisa aja tadi gini ya, di sini dari Scopus AI kita dapatkan paper-paper nih, ya kan? Bisa saja kita download, tapi dengan berbekal penjelasan di sini kan berarti kita sudah punya ya penjelasan-penjelasan untuk masing-masing paper. Nanti dijahit menjadi kalimat-kalimat seperti apa ya dalam studi literatur itu sudah dibantu di sini. Kemudian kalau Anda ingin mengeksploitasi lebih dalam lagi, paper-paper sudah ada dulu tadi dari Scopus AI, Anda bisa masukkan di sini. Ini file-file PDF-nya, paper-papernya. Nah, dari sini Anda pengen mencari kaitan antar paper itu, misal gitu ya. Terus kemudian misal pembandingannya antar paper itu, atau pengen penjelasan masing-masing segala macam. Bisa nih ada video overview, bisa dijelaskan dengan video gitu ya, di generate gitu ya. Atau voice of tinggal mendengarkan, atau bahkan Anda membuat mind maps-nya dan sebagainya. Itu ada fiturnya di sini dari Notebook LM. Nah, ini contoh mind maps ya. Tadi ada paper-paper dalam feature tadi ya, feature engineering tadi ya yang ada di prompt tadi, paper-papernya dimasukkan situ. Terus di sini bisa untuk mind map Anda gitu ya dalam bentuk seperti ini ya. Feature selection in deep recommendation system ya atau disebut DRS ya, itu ada macam-macamnya ini. Misalnya adaptive feature selection atau ADFS framework macamnya ada ini gitu ya. Ini juga nanti di breakdown lagi gitu ya. Nah, ini dapat membantu Anda untuk memahami karena sudah diklasifikasikan di sini gitu ya dengan mind maps ini oleh notebook LM. Wah, ini sangat mudah sekali kawan kalau alasan wah saya susah dapat topik, saya belum selesai itu ya karena malas aja menurut saya. Kalau udah toolnya sudah luar biasa canggih seperti ini gitu ya. Sangat membantu sekali untuk Anda menemukan eh, apa yang mau Anda teliti dengan cepat. Bahkan untuk menulis makalah ilmiah. Nah, gitu ya, karena kita sekarang topiknya tentang makalah ilmiah, ini sangat lebih memudahkan lagi. Ini kan kita masih bicara studi literatur ya, karena kuncinya adalah studi literatur. Kata tadi membuat ingat ya, membuat kitchen set ya.
Oke, sekarang macam-macam paper ilmiah itu apa saja? Nah, ini yang perlu Anda tahu ya. Kita masih dalam rangka bahas studi literatur ya. Anda harus tahu dulu paper-paper ilmiah itu seperti apa itu jurnal, apa itu conference, apa itu indeksasi dan sebagainya, apa itu predatory jurnal dan sebagainya. Nah, kemudian macam paper itu ada dua, survei paper dan research paper. Survei paper itu biasanya itu adalah studi literatur, intinya gitu ya. Sebenarnya itu untuk kenapa ada paper yang seperti itu? Dia tidak mempropos sebuah metode, dia tidak melakukan eksperimen untuk membuktikan metode itu, gitu ya. Tapi dia melakukan studi literatur dan klasifikasi yang komprehensif. Itu adalah untuk membantu Anda, biasanya orang yang lagi mulai penelitian, misalnya gitu ya, Anda kalau menemukan survei paper itu lebih enak. Karena di situ sudah dia akan cerita, misal tentang recommender system gitu ya. Oh, paper tentang recommender system tuh biasa pakai metode ini. Terus kemudian misal apa tuh namanya performansinya adalah gini gitu ya. Ada juga kelemahannya untuk paper yang gini apa saja, misal seperti itu. Dia bahas semua. Jadi ibarat ada orang yang sudah membantu Anda melakukan studi literatur gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti Anda bisa saja sebagai bahan untuk brainstorming Anda. Kira-kira nanti saya penelitian apa itu di S2 ini. Nah, gitu ya. Ya, ini walaupun tentang paper ilmiah, tapi awalnya kan dari sebuah penelitian. Nah, itu saya sampaikan juga di situ ya. Atau dalam membuat paper ilmiah juga bisa gitu ya. Dalam membuat paper ilmiah ini juga nanti kan kita harus melakukan studi literatur sampai nanti membuat problem statement, nah, kemudian juga research gap-nya. Nah, ini kan akan sangat terbantu kalau Anda menggunakan survei paper ini, memanfaatkan ini. Nah, ini hasilnya berupa jawaban tertulis untuk research question. Jadi bukan sebuah eksperimen, tapi dia berdasarkan pada ini salah ketik saya. Research question. Ini bukti bahwa saya tidak menggunakan GPT ya, masih ada typo. Kalau pakai GPT pasti nggak ada typo. Nah, kalau Anda bisa jangan muncul gini pakai ChatGPT. Gitu ya. Nah, kemudian research paper itu dia mengusulkan metode, model, framework, arsitektur, algoritma, dan sebagainya gitu ya. Ada yang diusulkan jelas. Jadi dia melakukan eksperimen juga, tidak sekedar mengulang literatur seperti di survei paper. Jenis ini dapat menjadi acuan utama dan masuk dalam reference tracing atau state of the art dari penelitian Anda. Nah, ini yang nanti menjadi yang utama itu adalah ini. Survei paper boleh, tapi jangan banyak-banyak juga. Ini untuk brainstorming aja gitu ya. Jadi ini untuk memahami perkembangan metode-metode atau pendekatan dalam bidang tertentu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, contoh dari survei paper ini contoh ya. A survey on conversational recommender system contohnya ya. Kalau bidang conversational recommender system ya. Ini contoh. Judulnya kadang ada survei atau SLR misalnya gitu ya, study literature review, systematic literature review misalnya gitu ya. Ada judulnya gitu, systematic literature review of apa atau a survey on apa gitu. Nah, gitu biasanya jenis-jenis modelnya seperti itu. Atau judulnya bla 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 survei misalnya gitu ya. Nah, gitu. Ya, itu studi literatur. Ini juga saya ceritakan bahwa ini salah satu paper saya, ini Framework of Conversational Communication System based on User Functional Requirement, termasuk yang di-refer juga oleh survei ini ya, paper survei ini. Ini Dietmar Jana ini pendekarnya di bidang recommender system. Karena penelitian saya bidang recommender system, nah ini ini saya kenal betul, walaupun dia nggak kenal saya ya. Saya kenal dia melalui penelitian-penelitiannya, paper-papernya maupun bukunya gitu ya. Dietmar Jana, ini, pendekarnya ini ya. Dan saya sudah masuk radar dia itu ya suatu kebanggaan gitu ya. Ya, oke. Ya ini contoh ya. Ini banyak 160 ini paper saya. Ini nomor referensi 160 ini di refer di sini sebagai salah satu pelopor di conversational recommendation dengan memanfaatkan functional requirement. Ini bersama dengan paper nomor 55. Ya, oke. Nah, gitu ya. Nah, oke. Itu tentang studi literatur. Sekarang kita
masuk ke tahapan penelitian itu seperti apa sih gitu ya. Ini kalau Anda S2 ya, ini beda dengan S1 ya. Pertama, pasti studi literatur itu harus dilakukan dulu gitu ya. Nah, nanti tujuan berikutnya adalah menemukan research gap gitu ya, atau problem statement. Artinya dari studi literatur, paper-paper yang sudah ada, oh ternyata itu masih ada beberapa kekurangan di sini ya, itu namanya research gap ya. Nanti itu menjadi problem statement yang bahwa penelitian Anda itu menyelesaikan masalah itu gitu. Kalau penelitian Anda itu akan menarik kalau memang menyelesaikan masalah. Kalau penelitian Anda itu nggak menyelesaikan masalah apa-apa, ya penelitian Anda nggak menarik. Buat apa dilakukan penelitian itu? Makanya problem statement itu penting. Artinya, paper Anda, penelitian Anda itu menyelesaikan masalah apa? Ya, emang apa sih yang diselesaikan itu? Kalau nggak menyelesaikan masalah apa-apa, yang ngapain kamu melakukan penelitian? Ibaratnya seperti itu. Makanya harus melalui tahapan studi literatur dulu, ditemukan research gap, gitu ya. Nah, nanti dari sini itu Anda bisa menyusun premis-premis. Nanti saya contohkan ya premis-premis ya, atau ya nanti di sini ya. Nanti saya contohkan di sini. Nah, premis-premis, artinya premis itu, oh misal dari literatur study itu dengan pendekatan SVM dan ini itu punya kelebihan gini 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 gitu ya. Nah, itu nanti sehingga dari situ Anda punya hipotesis. Ini juga nanti bisa, ya ini menjadi hipotesis ya. Jadi research gap maupun literatur study ini bisa memunculkan premis-premis dan kemudian nanti dari research gap ini itu juga nanti bersama dengan premis itu nanti disusunlah hipotesis. Nah, hipotesis inilah sebenarnya novelty Anda. Tapi hipotesis itu harus dibuktikan melalui eksperimen. Nah, gitu ya. Itu harus semua satu benang merah. Selama itu belum satu benang merah, berarti nanti penguji Anda menganggap bahwa Anda itu belum jelas penelitiannya tuh mau kemana. Ibarat Anda naik kapal, Anda belum tahu kapal itu menuju kemana. Ya, arahnya belum jelas. Saya contohkan dengan bahasa yang sederhana. Gitu ya. Biar Anda mudah untuk mengingat kalau langsung ke paper, ke disiplin ilmu kan mungkin susah mengingatnya ya. Nah ini misal literatur tadi ya. Misal obat batuk X ya, kita tentang obat batuk nih biar bahasa yang lebih mudah ya. Obat batuk X ini mempunyai komposisi ABC katakanlah gitu ya. Nah, kita dengan melihat ini obat batuk ini kita tahu bahwa dia itu menyembuhkan batuk, tapi masih punya efek samping. Misal nanti yang minum obat batuk itu akan menjadi gampang ngantuk. Sementara itu ada obat batuk Y. Itu mempunyai komposisi DEF katakanlah gitu ya. Ini menyembuhkan batuk, tapi masih punya efek samping gampang lapar misal gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini dalam studi literatur Anda bisa menemukan ini. Nah, Anda juga menemukan ini nanti yang menjadi premis ya. Ini yang menjadi premis. Jadi kok ini dipadukan dengan ini menjadi premis. Komposisi GHI mempunyai kelebihan mengurangi efek kantuk untuk obat pusing, misal gitu ya. Nah, nanti di sini Anda bisa menemukan research gap-nya. Ternyata semua obat batuk saat ini yang ada itu memang menyembuhkan, tapi semua punya efek samping. Itu menjadi problem statement. Sehingga di sini peluang Anda untuk mengisi gap ini, kan ada gap-nya ya. Nah, gap itu Anda isi dengan penelitian Anda. Itu yang disebut sebagai novelty. Jadi di sini saya perkenalkan obat batuk dengan tanpa efek samping. Nah, karena yang ada selama ini punya efek samping dengan komposisi GH-LBA misalnya. Karena apa? Karena di sini GH itu punya komposisi punya kelebihan mengurangi efek kantuk untuk obat pusing. Tapi ini obat pusing, bukan obat batuk. Nah, tapi di sini Anda punya nanti hipotesa dengan menggabungkan GH yang ada di obat pusing ini dengan LBF apa GHI ya kok ini I bukan L ya. GHI yang ada di obat pusing dan BF yang ada di obat batuk katakanlah gitu ya. Itu hipotesisnya ya, itu akan dapat mengurangi efek samping dalam sebuah obat batuk. Itu menjadi hipotesis. Premisnya tadi berdasarkan premisnya bisa aja bahwa komposisi GHI itu ternyata mampu untuk mereduksi efek kantuk di obat pusing, katakanlah gitu ya.
Mungkin dari perpaduan PF itu dapat efeknya gini yang bagus. Itu premis. Sehingga nanti bisa muncul ini. Premis itu adalah sebuah dasar latar belakang dari apa yang mau Anda usulkan untuk mengisi gap itu di dalam research gap. Gitu ya. Gitu ya. Lebih mudahnya gitu. Oke, tuh. Suatu benang merah. Nah, bagaimana menyusun problem settlement itu? Ini atau research gap-nya itu ya. Nah, ini saya pakai bahasa yang lebih mudah lagi ya. Misal, cangkir-cangkir yang ada selama ini itu nggak ada tutupnya ya. Dan kita mau propose ini ada tutupnya. Nah, tapi dalam paper, bagaimana Anda mengkomunikasikan penelitian itu? Ini contoh yang salah dulu yang saya silang ini. Oke ya. Karena selama ini semua cangkir nggak ada tutupnya, maka saya perkenalkan cangkir yang ada tutupnya. Pernyataan problem settlement seperti itu. Ini banyak sekali muncul di mahasiswa saya temukan, baik itu S1, S2, maupun bimbingan saya di S3. Itu selalu muncul. Kenapa kamu mempropos, mau memperkenalkan apa tuh namanya, cangkir yang ada tutupnya seperti ini? Karena apa? Ya karena selama ini semua cangkir tuh nggak ada tutupnya. Saya kasih tutup lah gitu ya. Itu tidak bisa meyakinkan bahwa penelitian Anda itu menarik kalau Mbak seperti itu ya, atau cangkir Anda itu menarik karena hanya sekedar yang nggak ada tutupnya, ya udah saya kasih tutup aja, nggak ada alasan di balik itu. Emang yang nggak ada tutupnya, so what? Emang ada problem apa, so what? Itu harus jelas. Nah, contoh kalau dalam paper bisa saja seperti ini, atau makalah ilmiah bisa, atau dalam penelitian bisa saja seperti ini. Karena selama ini metode A tidak pernah digunakan untuk sentimen analisis di pariwisata Indonesia, katakanlah gitu ya. Maka saya usulkan penggunaan metode A dalam sentimen analisis untuk pariwisata di Indonesia. Kebanyakan mahasiswa seperti itu. Termasuk Anda nanti biasanya. Kenapa kamu pakai metode SVM ini untuk menyelesaikan masalah X gitu ya? Ya karena selama ini untuk masalah X itu belum digunakan metode SVM ini. Jadi saya gunakan metode SVM itu. Itu bukan sebuah problem statement karena emang so what? Emang penelitian-penelitian selama ini so what? Kenapa Anda harus menggunakan SVM? Alasannya apa? Nah, jangan sampai alasannya karena belum ada SVM, gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu contoh yang salah. Nah, yang betul, contoh seperti ini. Karena selama ini semua cangkir tidak dapat mempertahankan panasnya kopi, misalnya untuk menyimpan kopi ya. Kan terbuka kan? Kalau terbuka kan cepat dingin kan? Maka saya perkenalkan cangkir yang ada tutupnya yang mampu mempertahankan panas kopi di dalamnya. Nah, kan ada tutupnya. Nah, di sini betul. Jadi apa yang menjadi problem? Memang cangkir yang nggak ada tutupnya itu so what? Nah, itu masalahnya kalau misal kita isi kopi, kopinya cepat dingin. Jadi saya perkenalkan ini tuh cangkir yang ada tutupnya supaya nanti tahan, nggak cepat dingin. Panasnya itu bertahan. Nah, itu problem settlement yang bagus. Jangan terus karena semuanya nggak ada tutupnya, saya ada tutupnya. Nah, emang so what? Yang nggak ada tutupnya. Nah, gitu ya. Itu jangan sampai salah seperti itu. Walaupun biasanya masih tetap salah ya. Ya nanti dibetulkan sama pembimbing. Oke. Contoh dalam sebuah penelitian adalah gini. Karena selama ini metode-metode yang digunakan untuk sentimen analisis di pariwisata Indonesia belum mampu mengekstrak sebuah review yang berisi pembandingan antar destinasi. Ini hanya contoh ya misalnya. Maka kami usulkan ya tadi, ini kurang typo ya. Maka kami usulkan sebuah metode A yang mampu menangani masalah ini. Ya, jadi jelas problem settlement-nya gitu ya. Bahwa metode-metode yang ada yang sudah dikembangkan itu belum mampu mengekstra sebuah review yang berisi pembandingan antar destinasi gitu ya. Sehingga diusulkan sebuah metode A untuk mengatasi masalah ini. Nah, itu yang betul. Bukan karena sebelumnya itu ini ya yang ini. Karena metode A itu belum pernah digunakan. Karena itu saya gunakan saja lah gitu ya. Nah, jangan seperti itu gitu. Memang so what gitu ya yang ada saat ini. Tunjukkan masalahnya apa. Oke, itu. Semoga itu mudah diingat ya.
Oke, sekarang kalau sudah problem statement, sekarang kita mulai menyusun sebuah paper. Ini ada pertanyaan, ada pertanyaan itu? Oh enggak, ini udah lewat. Sepertinya belum, Prof. Oh iya, ini kok kirain pertanyaan. Ya oke. Kemudian bagaimana menyusun judul dan abstrak. Nah, judul itu kalau bisa menyebutkan spesifik metode yang digunakan ya. Itu sebisa mungkin. Itu lebih bagus. Kemudian abstrak itu ada problem statement tadi, ada kebaruan, novelty-nya, Mbak Novel tadi itu ya disebutkan. Kemudian ada metodenya yang digunakan apa dan hasil pengujiannya. Itu abstrak itu. Abstrak itu penting karena kadang-kadang sebuah apa paper yang biasanya berbayar itu biasa terbuka itu abstraknya saja. Jadi sebisa mungkin dengan orang membaca abstrak Anda itu orang akan tertarik, kemudian dia akan subscribe gitu ya, bayar itu ya berarti ke pihak jurnalnya untuk mendownload paper Anda. Sebisa mungkin abstrak itu juga menarik. Abstrak itu sebenarnya merupakan ringkasan dari penelitian Anda. Oke, ya. Ini contoh paper saya. Ini Baizal ya nama saya Baizal. Biasanya saya di paper kadang disingkat ZK Baizal, kadang ZK Abdurrahman Baizal gitu ya. Nah, ini di Elsevier ya, di Elsevier. Jenis computation model for generating interaction bla 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 ini ya product functional requirement. Ini karena yang saya propose itu adalah bagaimana membuat conversational recommendation di mana interaksi yang itu berbasis pada product functional requirement. Ini ya. Ya, itu jadi judulnya harus sudah eye catching gitu ya. Nah, di dalam abstraknya di sini ada pernyataan problemnya. Jadi, however, biasanya gitu diawali dengan kata however. Biasanya kalau bahasa Inggris gitu ya. However, ada however-nya. Nah, itu ya, itu kata yang nanti akan dicari oleh reviewer pada saat misalnya Anda submit, paper Anda mau diterima atau tidak itu ya. Itu kadang dicari however-nya di mana ini ya. However, many customer are not familiar with technical feature bla 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 itu ya. Ya kita nggak untuk memahami paper ini ya, cuman ini bagaimana penyusunannya gitu ya. Saya jelaskan di sini bahwa ada pernyataan problem ya, problem statement-nya. Problem statement atau pernyataan problem. Oke, ya. Nah, kemudian therefore this paper propose. Nah, kata propose itu penting untuk menyatakan kebaruan ya. Propose a computational model incorporating product functional for interaction. Nah, gitu ya. Baru nanti cerita metode atau pendekatan yang digunakan gitu ya. Menggunakan ontologi and its structure as well as algorithm bla 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 bla. Nah, ini pendekatan. Kemudian hasil pengujiannya itu juga dituliskan di sini. Mungkin ada yang secara numerik, bisa saja secara kualitatif gitu ya. Boleh aja. Tapi ada secara singkat dinyatakan hasil pengujiannya seperti apa. Oke. Nah, ya ini baru saja fresh from the oven. Saya kemarin publish paper Q1 juga, ini Q1 baru sekitar 4 harian yang lalu ya, atau 3 hari yang lalu. Propose, nggak propose publish Q1. Nah ini saya screenshotkan abstraknya ya, contoh aja di sini. Ini ya, problem settlement. So far, TTDP and TOPTW ini doesn't consider weighting. Ini yang menjadi masalah. For each requirement attribute in multi-attribute based TOPTW. Ya, ini saya nggak mau menjelaskan ini apa ya. Tapi intinya ada pernyataan ini, problem settlement. Nah, ya, oke ya, nggak harus waiver juga. Tapi di sini dari katanya bisa diekstrak bahwa ini mengungkapkan apa yang menjadi masalah dari penelitian yang ada selama ini. Apa kurangnya dari penelitian yang ada selama ini. Nah, kemudian ini kebaruan sama metode bisa digabung. Jadi, therefore, we propose Comotrip. Saya mempropos sebuah metode baru namanya Comotrip. A method that adopts bla 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 to recommend optimal travel rules per day by accommodating bla 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 bla. Gitu ya. Nah, kemudian hasil pengujiannya pun juga ada di sini. Gitu ya. Thus, Comotrip can be regarded as efficient algorithm to recommend optimal multi-data routes, bla 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 bla. Ini hasil pengujiannya. Nah, sepertinya ini baru publish 12 November kemarin. Oke. Nah, itu abstrak. Terus bagaimana introduction? Introduction itu sekali lagi tetap problem statement itu harus ada. Makanya tadi ya contoh obat batuk tadi itu yang penting ya Anda ingat ya. Atau masalah cangkir tadi ya. Itu jangan sampai lupa.
State of the art itu adalah tadi kekurangan dari masing-masing. Jadi Anda cerita paper yang ada selama ini. Tadi obat batuk tadi, loh. Obat batuk A, komposisi ini. Kemudian tapi masih punya kekurangan efek sampingnya gini. Nah itu kemudian obat batuk B itu atau itu cerita tentang paper itu nanti ya. Itu seanalogian dengan obat batuk. Satu obat batuk itu satu paper ibarat itu ya. Jadi lakukan sitasi dari paper yang berada di area penelitian sitasi di situ ya, state of the art. Jadi paper ini pakai pendekatan gini gitu ya. Kekurangannya gini misalnya gitu ada kekurangannya. Nah, related work itu bisa digabungkan dengan introduction dalam satu bab introduction itu bisa. Berarti nanti isinya itu. Tetapi bisa aja related work itu adalah ada dalam section sendiri itu bisa. Isinya sebenarnya nggak jauh beda, tetapi kalau di introduction itu dia meng-highlight apa yang menjadi novelty kebaruannya. Benar-benar di-highlight. Kalau perlu di apa tuh namanya di bullet itu model bullet itu ya metode yang digunakan gitu ya. Nah fokusnya di situ lebih ke novelty-nya dan apa yang menjadi mendasarinya problem statement-nya tuh paling penting ada di sini problem statement dan novelty-nya gitu ya dan metodenya. Nah kalau di sini itu lebih cerita lebih detail dari paper-paper yang terkait dengan penelitian kita. Tapi problem statement itu akan lebih bagus ada, tetap ada, novelty-nya juga masih tetap ada, dan metode yang digunakan ini tadi sebut latar belakang mengapa metode tersebut digunakan atau diusulkan, dijelaskan juga di sini. Tapi di sini cerita tentang paper-papernya di acuan itu lebih detail lagi di related web. Kalau perlu ada pembandingannya, itu pembandingan antara satu paper dan paper yang lain bisa. Nah, yang menjadi pesan saya di sini bahwa di dalam section introduction itu jangan copy paste kata-kata yang ada di dalam paper lain nanti jadinya plagiarism ya. Itu jangan sampai lakukan paraphrasing dengan bahasa penulis sendiri kan sekarang sudah ada AI itulah. Di slide yang berikutnya nanti akan saya sampaikan tips kalau Anda menggunakan AI tool. Tapi ini yang gini dulu ya. Anda tanpa AI tool karena nanti pada dasarnya kembali lagi Anda harus tanpa AI kok nanti. Oke, nanti saya jelaskan mengapa seperti itu. Jangan copy paste kata-kata yang ada dalam paper lain, nanti akan menjadi plagiarism. Lakukan paraphrasing dulu dengan bahasa penulis sendiri, gitu ya. Satu paragraf itu harus satu pokok pikiran. Ini yang biasanya mahasiswa salah, gitu ya. Dan yang penting lagi, ya ini Anda gunakan bahasa Indonesia dulu nggak masalah. Tapi aturan subjek predikat itu yang penting. Itu harus ada. Dalam satu kalimat itu semestinya ada subjeknya, gitu ya. Jangan sampai hilang itu, ya. Kalimat aktif atau pasif. Kalau paper bahasa Inggris biasanya kalimatnya aktif. Jangan sungkan-sungkan pakai kata we, kita. Kalau paper bahasa Indonesia memang kebanyakan kalimatnya pasif. Tapi kalau paper-paper luar itu banyak yang kalimatnya aktif pakai we. Iya. Nah, ini lakukan citasi. Nah, sebenarnya promosi Anda itu adalah di bagian introduction. Jadi, ya kelihatan keren lah. Apa yang menjadi kelihatan keren itu ada di introduction karena pengemasan awal itu ada di introduction karena itu yang dibaca awal gitu ya. Setelah dia tertarik dengan abstraknya, maka dia download katakanlah atau subscribe bayar. Dan setelah download nanti yang akan dibaca adalah introduction-nya menarik nggak. Begitu introduction nggak menarik ya sudah nggak usah skip. Wah ini nggak sesuai ini papernya dengan nggak akan saya citasi gitu ya. Ya oke. Ini contoh paper saya ya. Ya lihat bagaimana mensitasinya ya. Ini potential customer often find difficulty in deciding which product bla 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 bla. Nah, seperti ini ya. A lot of work has been informed bla 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 bla. Nah, nanti citasinya gitu ya. Ini cerita-cerita tentang beberapa paper-paper sebelumnya gitu ya. Dan navigation cara divided dalam dua strategi, navigation by asking dan juga navigation by proposing. Empat, ya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Cara citasinya. Ini cerita tentang paper-paper yang terkait state of the art. Ada problem settlement-nya juga di dalam introduction. To accommodate user yang familiar with product technical feature, it will easier tentu akan lebih mudah to explore preference of product functional requirement. Itu contoh ya, need smartphone for HD gaming, bla 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 bla. Nah, ini problem statement-nya. Kemudian ada kebaruannya. In this paper, we operationalize and evaluate the CRS framework so it implement bla 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 gitu ya.
Ini kebaruannya, kemudian ini metodenya. Nah, ini nggak perlu detail kalau di dalam introduction ya. Itu harus ada cerita tentang itu. Oke, saya cepetin aja. Ini waktu sudah 1 jam lebih. Oke, nah ini yang beberapa hal yang penting. Jangan tuliskan hal yang orang lain sudah paham secara umum di dalam ini section metodologi ya. Tadi sudah related work, betul introduction. Sekarang metodologi ini yang penting. Jangan tuliskan hal yang orang lain sudah paham secara umum. Misal rumus perkalian matrik A dan matrik B sebagai berikut. Nah, itu orang sudah tahu gitu ya. Bahkan misal kalau Anda sistem informasi kadang-kadang kan Anda penelitian ya misal Anda pakai precision recall gitu ya. Ada rumus precision recall orang sudah tahu nggak usah ada itu yang penting ya gitu-gitu itu nggak usah ada. Itu rumus yang sudah umum gitu ya. Rumus rata-rata ya kecuali kalau diterapkan dalam kasus tertentu boleh ada rumus rata-rata tapi diterapkan dalam kasus tertentu. Tapi kalau rumus rata-rata umum ya nggak usah gitu ya. Jadi yang spesifik aja rumus-rumus yang spesifik. Terus setiap gambar atau tabel yang ada harus disebut dalam narasi. Ini contoh yang salah ya dalam bahasa Indonesia ya. Gambar tidak ada caption bisa saja. Atau caption gambar sudah ada tetapi tidak pernah disebut dalam narasi. Maka biasakanlah di contoh di ini ya contohnya. Alur dari proses rekomendasi produk ditunjukkan pada gambar 5. Nah harus disebut seperti itu. Jangan sampai ada gambar tapi nggak pernah disebut sama sekali di dalam narasinya. Ada juga yang salahnya gini. Alur dari proses rekomendasi produk ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, jangan gitu. Setiap gambar itu udah ada caption, udah ada labelnya. Gambar satu, gambar dua, gambar lima gitu. Atau figur satu, figur dua. Nah, kalau bahasa Inggris ya. Itu gunanya adalah untuk disebut di dalam narasi. Jangan di bawah ini. Tapi masih ada juga yang salah. Alur dari proses rekomendasi produk ditunjukkan pada gambar 5 sebagai berikut. Nggak usah pakai sebagai berikut. Karena gambar 5 itu nggak harus berada di bawah narasi itu. Bisa aja di bawahnya, bisa aja di halaman berikutnya. Kan sudah dikasih label. Dikasih label itu gunanya bisa disebut dimanapun. Gitu ya. Nah, yang benar itu adalah alur dari proses rekomendasi produk ditunjukkan pada gambar 5. Udah cukup seperti itu. Nggak usah di bawah ini, nggak usah sebagai berikut, nggak usah di atas. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang penting ini. Saya sering menjadi reviewer di beberapa jurnal Q1 juga gitu ya. Nah, salah satu unsur yang paling saya lihat adalah bagaimana penulis itu melakukan membuat sebuah representasi saintifik dari metodologi yang dipropos gitu ya. Nah, karena ini dapat memandu membaca dari paper Anda itu untuk dapat mereproduksi lagi. Jadi meniru apa tuh? Misal Anda mempropos sebuah metode A. Metode A itu kan sudah bisa mungkin nanti digunakan oleh orang lain kan. Sehingga dengan sebuah representasi saintifik yang bagus, itu orang lain itu dapat membuat metode itu, memprogram metode Anda juga gitu, dapat menggunakan sehingga dapat ditingkatkan lagi atau diterapkan dalam menyelesaikan problem yang lain gitu ya. Nah, itu bisa representasi nanti bisa berupa gambar, rumus, bisa juga pseudocode. Nah, ini kalau mahasiswa-mahasiswa saya ini saya tekankan ini harus bagus, bisa mungkin bagus. Supaya nanti ya bisa tembus di jurnal yang bagus juga kan gitu ya. Ini contoh, ini paper saya yang kemarin barusan publish. eh, ini jurnal Q1. Nah, ini contohnya, ini gambarnya bisa saja seperti ini, nggak harus seperti ini. Ini tapi biasanya itu kalau mahasiswa itu cenderung seperti flowchart. Ya flowchart boleh sih, tapi ya kalau itu menjelaskan sebuah pseudocode boleh ya. Tapi kalau sebuah desain sistem itu ya setidaknya bisa lebih spesifik lah, nggak harus flowchart gitu. Tapi kalau menjelaskan sebuah alur dari sebuah pseudocode itu bisa. Atau bisa aja sebuah rumus gitu ya. Ini yang umum itu blok diagram ini tidak gambar. Kemudian bisa aja rumus-rumus. Tapi sebisa mungkin adalah rumus-rumus yang memang itu rumus Anda gitu, bukan rumus-rumus orang lain gitu ya. Itu. Ini contoh memang rumus-rumus ini yang saya buat kemarin. Saya propose juga rumus ini di dalam paper. Jadi saya buat rumus juga, buat rumus-rumus di dalam paper itu. Nah, rumus-rumus itu nanti akan dijalankan di dalam pseudocode. Ini juga pseudocode itu salah satu bentuk representasi saintifik. Kalau Anda di bidang informatika atau sistem informasi, ya pokoknya gugus komputer komputer sains lah gitu ya.
itu termasuk salah satu bentuk representasi saintifik juga. Dan itu bagus biasanya paper-paper Q1 itu biasanya ada ketiganya ini. Ada, ya Anda nggak harus Q1 ya, tetapi sebisa mungkin kan Anda pengen membuat kitchen set yang keren. Berarti Anda cari contoh yang keren juga kan. Kalau Anda bisa mampu seperti ini ya, so what, itu lebih bagus. Nah, itu ya ada rumus, kemudian ada, atau salah satu di antaranya juga boleh kalau Anda nggak pengen Q1, bisa salah satu di antaranya, atau salah dua di antaranya, gitu ya. Nah, ini pseudocode. Nah, itu ya. Pseudocode itu nggak harus bahasa pemrograman ya. Kalau bisa jangan malah. Tapi bahasa-bahasa yang biasanya untuk notasi algoritmik gitulah. Biasanya seperti itu. Untuk pseudocode di paper-paper itu ya. Ini pseudocode, makanya bukan program tapi pseudocode. Nah, biasanya nanti menggunakan ini rumus-rumus yang sudah kita buat gitu ya. Ini akan lebih kuat kalau seperti itu gitu ya. Ini mahasiswa S1 pun sudah bisa saya buat seperti itu kok. Kemarin sudah beberapa conference saya buat pseudocode dan dia ada rumus-rumus menggunakan ini bisa kok mahasiswa S1 itu kemarin. Ya, semester ini sudah sekitar 12 kemarin yang apa tuh accepted di semester ini untuk S1. Ya, oke. Kemudian masih bagian metode dan metodologi. Ini contoh lagi perancangan sistem yang mahasiswa sering salah. Ini contoh yang salah, ya. Ini contoh yang oke. Ini contoh yang salah. Biasanya kenapa? Karena terlalu umum, tidak spesifik ke pendekatan yang diusulkan. Bisa kelihatan ya ini ya. Contoh perancangan sistem, mulai input customer, pemrosesan data, baru ini ya. Ini exploratory data analisis, pre-training, fine tuning ini terlalu umum. Ya semua akan seperti ini. Mau metode ya metode-metode yang lain juga seperti ini gitu ya. Evaluasi model selesai dan evaluasi itu bukan merupakan bagian dari sistem. Tapi ini adalah alur penelitian, boleh. Tapi kalau Anda membuat paper ya itu nggak usah lah alur penelitian, lebih ke desain sistem gitu ya. Nah gitu ya. Jadi jangan ada evaluasi di sini. Karena evaluasi itu di luar sistem, itu bagian dari, maksudnya itu adalah satu cara untuk menguji sistem, bukan bagian dari sistem. Kemudian ini juga masih dianggap terlalu umum juga ini ya. Ini ada pre-processing data case, folding, cleansing ini umum. Ini sudah umum sekali, kurang spesifik. Kemudian memecah data, splitting ya. Ada data latih, data uji itu sudah umum. Mau mau propose metode yang lain pun juga seperti ini langkahnya. Nah, ini contoh-contoh yang sebisa mungkin dihindari. Harusnya bisa lebih spesifik gitu ya. Anda cari paper-paper yang bagus lah, yang keren gitu ya. Yang Q1 lah katakanlah gitu ya. Dicontoh aja gitu ya. Nah, ini contoh paper dari mahasiswa S2 saya yang belum lama ini. Sebenarnya bukan yang paling terakhir ya. Ada dua yang paling terakhir, tapi ini saya menjelaskan ya salah satu saya ambil secara random aja. Ini kemarin, ini Q2, Improving Accuracy of Latest News Recommendation. Ya, karena saya bidang recommender system, jadi memang paper-papernya di bidang recommender system ya. Ini menggunakan BERT large, ya, temporal feature interrogation. Ini orang Timor Leste gitu ya, tapi ini pinter nih. Nah, ini contoh bagaimana dia menyajikan sebuah gambar sebagai bentuk representasi saintifik. Ini adalah comparison, ini perbandingan previous and proposed user model approach. Nah, ini bagus kalau ada seperti ini. Jadi ada pembandingan yang sebelumnya previous research itu seperti apa dan yang dipropose itu seperti apa. Sehingga nanti orang yang baca itu bisa meng-highlight apa perbedaan dari yang sebelumnya dengan yang ada. Ini contoh yang bagus. Kemudian ada juga yang apa tuh namanya? Ini contoh dia juga propose model didetailkan lagi itu. Ini lebih spesifik diusahakan lebih spesifik gitu ya ke pendekatan apa yang diusulkan. Nah, ini contoh ini mahasiswa S2 ya, mesti Anda juga bisa nanti model-model seperti ini ya, spesifik lah. Nah, ini yang kuncinya di sini. Tapi kan sudah banyak AI tool gitu ya, ngapain repot? Kalau lagunya itu ngapain kok repot gitu kan? Kan sudah banyak AI tool, ngapain repot? Oke lah, kita ini ya, kita lihat. Ya, saya kasih judul bijaksana dengan AI tool gitu ya. Karena gini, Anda pakai AI tool, simsalabim abracadabra ala Kazam, langsung jadilah paper. Bisa kok, bisa. Kenapa nggak bisa gitu? Simsalabim langsung jadi.
Tapi nanti pada saat Anda cek AI similarity-nya bisa aja seperti ini. Bahkan bisa 80, bisa 90% gitu ya. 59% detected. Ini salah satu contoh aja. Nggak ada 59% ya. Anda bisa deteksi pakai Turnitin. Bisa detail itu standarnya Turnitin dan banyak di jurnal-jurnal juga. Kalau AI similarity ya, bukan plagiarism, tapi AI similarity itu pakai Turnitin. Biasanya ya ada juga pakai Quillbot, tapi itu biasanya orang sering pakai Turnitin. Nah, itu ya. Nah, Anda harus mengusahakan sampai nanti tinggal seperti ini di Trinity-nya, papernya itu. Kalau Anda menggunakan AI, yakinlah pasti akan seperti ini, bahkan bisa lebih gede dari ini persentasenya. Bisa kok. ChatGPT itu langsung surut itu kalau di reel-reel di IG itu sering muncul bagaimana menghasilkan paper ilmiah menggunakan AI itu ya. Tapi nanti pakai ini biasanya sering muncul. Ini udah pintar ini ya. Tapi membuat dari katakanlah sekian persen menjadi bintang persen ya. Ini biasanya kalau thresholdnya 20% ya. Anda sudah di bawah 20% diturunin itu sudah oke gitu ya. Ini bisa seperti halnya Anda dorong batu ke atas bukit gitu ya. Ini bukan tugas yang mudah. Mahasiswa saya itu kemarin yang semester ini ya contoh. Mereka memang saya akui memang mereka saya lihat itu memang saya ya senyum-senyum aja ini pasti generate dari GPT gitu ya. Mau cepat ya, buat paper langsung cepat jadi walaupun penelitiannya lama karena dia harus ngoding pengujian itu nggak bisa pakai AI kalau itu ya. Nah, eh apa tuh ya bisa juga untuk codingnya pakai AI ya, tapi kemudian disesuaikan dengan problem atau harus dimodifikasi. Nah, tapi membuat paper itu bukan suatu hal yang mudah, itu cepat. Tapi ya udahlah ini nanti pasti kalau dideteksi pakai Turing pasti gede bener. Gede banget ada 90%, 95%, 80%. Ini pun contoh ini yang saya screen itu sudah setelah diperbaiki. Itu kadang butuh berhari-hari, bisa 4 hari, 5 hari untuk bisa menghasilkan seperti ini. Dan dia begadang pagi, siang, malam gitu ya. Untuk bisa menjadi seperti ini. Gimana caranya? Ya oke lah, gimana caranya kalau gitu? Ya oke. Sebenarnya paling bagus ya sudah, jangan pakai AI. Tapi ya sudah lah. Kalau misalnya Anda sudah pakai AI, nah gini. Karena sekarang sudah eranya AI. Nah, cara yang bijaksana, gunakan AI untuk ide konsep kerangka. Boleh, silakan gitu ya. Dalam penulisan ya. Kemudian hindari paragraf final itu Anda menggunakan full AI. Anda pasrah bongkoan aja pakai AI. Udah itu sampai. Pasti dicek AI similarity-nya gede. Banyak nanti conference atau jurnal itu yang langsung mereject kalau AI similarity-nya itu besar. Nah, strategi anti AI detection itu gimana? Ya, tulis ulang dengan gaya sendiri. Loh kan Pak, tadi sudah saya susun walaupun pakai GPT ya. Ya ulang lagi dengan gaya sendiri gitu ya. Dengan gaya bahasa sendiri. Ya itu konsekuensinya gitu. Makanya itu untuk ide konsep kerangka aja. Jangan semuanya menggunakan AI. Contoh penyusunan abstrak menggunakan AI. Ini pakai GPT aja yang paling umum digunakan. Ya, sebenarnya nggak harus pakai GPT ya. Yang lain juga bisa. Contoh penyusunan abstrak menggunakan AI. Saat kita ingin membuat abstrak untuk satu paper, jangan meminta ChatGPT membuatkan abstrak tersebut. Contoh prompt yang salah ya. Saya ingin membuat sebuah paper tentang rekomendasi rute wisata multihari yang membandingkan 10 algoritma meta-heuristik. Buatkan abstrak yang terdiri dari 250 kata. Oh, langsung jadi. Simsalabim abracadabra ala kazam aplak-aplak jos. Jadi gitu ya. Jadi, wih, ya selesai kalau gitu paper saya gitu ya. Oke, kalau kita cek pakai Turnitin, nanti ngeblok semua. Tadi ya, abstrak itu pasti akan ngeblok semua. Dia tahu ini ya. Eh, ini kata, misal kalau tadi ya, ini sudah, ini bahasa Indonesia, terus Anda translate ke dalam bahasa Inggris, yang tidak, maksudnya abstrak yang dihasilkan oleh ChatGPT ya, koma ya, ini ya, ditranslate dalam bahasa Inggris. Translate-nya bisa pakai Google Translate, DeepL atau apapun lah itu ya. Apalagi Anda translate pakai ChatGPT, ya lebih lagi nanti ya. Itu nanti tetap akan ngeblok gitu ya. Kalau di berarti semua itu hasil dari AI kalau ngeblok gitu ya. Paragraf ini. Oke. Nah, contoh mencari ide kerangka abstrak untuk menggunakan ChatGPT. Nah, akan lebih baik seperti ini. Contoh kalau memang Anda memang mau menggunakan AI ya. Karena kita nggak bisa menghindari lagi. Itu AI itu udah ada di mana-mana. Cuman Anda harus bijaksana menggunakannya.
Sehingga agar tidak terdeteksi sebagai tulisan AI, minta bantuan cacingnya untuk membuat kerangka ide abstraknya saja. Dari kerangka tersebut, kembangkan menggunakan bahasa sendiri. Nah, hasil yang diberikan ChatGPT adalah ide sebagai berikut contoh, gitu ya. Kalau kita hanya minta untuk, tadi kan topiknya tentang ini ya, ini tadi ya. Tapi jangan suruh buatkan itu ya abstraknya gitu ya. Ini kan buatkan abstrak. Tapi buatkan kerangkanya saja. Bisa. Misal gini ya, kerangkanya gini. Nah, baru kemudian nanti kita bisa susun dengan bahasa sendiri. Gitu ya. Ini mulai latar belakang, tujuan, metodologi, bla 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 gitu ya. Nah, ini contoh menyusun abstrak dengan menggunakan bahasa sendiri. Tadi kan ada nih, kerangka dalam abstrak bisa aja sih ini, tapi ini latar belakang tadi lupa screenshotnya ini ya. Tapi ini adalah kerangka ide kerangka oleh ChatGPT, tapi untuk abstrak ya. Tadi ini lupa nggak di screenshot. Nah, ini disusun dengan bahasa sendiri, bla 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 bla, bahasa 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 gitu ya. Nah, cek pakai Turnitin bebas, bersih, bersih, celing, tidak ada yang ngeblok gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian contoh cara menganalisis, kadang hasil eksperimen pun mahasiswa tuh ya udah shortcut menggunakan ChatGPT aja ya bisa atau mau pakai Gemini atau apa ya monggo aja. Tapi intinya menggunakan AI generatif AI ini ya. Ini contoh yang salah, prompt satu. Tolong analisis gambar tabel berikut. Ini tabel-tabelnya ya. Langsung keluar bisa, bener bagus bagus bagus. Ya, tapi nanti Anda lihat ya. Nah, prompt 2, buatkan secara garis besar informasi yang terkandung dari gambar tabel berikut ini dalam bentuk poin-poin, misal seperti itu ya. Baru nanti disusun pakai bahasa sendiri gitu ya. Nah, ini ya contoh yang bisa Anda gunakan seperti ini ya. Kalau Anda memang mau menggunakan AI saya nggak mau menggunakan AI lebih bagus. Nah, dari hasil prompt satu tadi, contoh yang nggak bagus ya. Nanti hasilnya contoh seperti ini ya. Figur satu, figur 2 menyajikan nilai Venus terbaik, bla 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 bla. BFA mencari nilai Venus tertinggi sebenarnya diikuti KMA, bla 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 bla. Sementara hasil analisis yang diuji disusun menggunakan bahasa sendiri dengan poin-poin yang diberikan oleh GPT. Jadi GPT diminta di promptingnya itu membuat poin-poinnya aja, poin-poin pentingnya secara garis besar. Nah ini Anda susun pakai bahasa sendiri. Sekarang keduanya kita uji pakai Turnitin. Dari hasil prompt satu yang tadi AI itu ngeblok, tahu dia nanti ini ya. Kemudian kalau pakai bahasa sendiri ya itu bersih, bersih celing gitu ya. Loh Pak, pakai Quillbot itu bisa kok Pak melakukan paraphrasing. Ya kadang berhasil, kadang nggak. Lebih banyak itu muter-muter aja. Jadi sudah diparaphrasing, tapi kalau paraphrasingnya menggunakan AI, ya masih diturutin masih ke AI juga gitu. Paraphrasing lagi pakai ini gini ChatGPT disuruh paraphrasing. Karena paraphrasing menggunakan AI ya muter-muter di situ aja gitu. Kadang-kadang pusing jadi sampai 5 hari ada seminggu dia angkat tangan gitu ya. Mahasiswa kemarin itu. Ya karena sudah terjebak di awal tuh menggunakan AI dan paraphrasingnya pun menggunakan AI juga. Oke lah, kita kembali lagi pada akhirnya itu harus dengan ya usaha kita sendiri gitu ya untuk menulis. Tapi boleh manfaatkan AI itu sebagai tool, sebagai bantu. Jangan pasar bongkaran nanti finalisasi dari AI itu gitu ya. Nanti akan ngeblok ini gitu ya. Oke. Nah, tips itu caranya gini. Kalau misal Anda nanti membuat kalimat sendiri, coba ya, ini pelajari cara orang lain buat paper, sistematikanya seperti apa, susun dulu dalam bahasa Indonesia saja. Kenapa? Karena Anda mungkin dalam kehidupan sehari-hari lebih bisa mengungkapkan si ide itu dalam bahasa Indonesia kan. Nah, akan lebih dapat mengalir. Baru kemudian di Google Translate gitu ya. Oke, gunakan bahasa yang efektif, sederhana, dan baku. Nah, oke lah gitu ya. Nah, gunakan kalimat aktif dengan subjek kami. Itu bagus kalau Anda pengen publish di paper yang berbahasa Inggris. Ya, tapi bahasa Inggris ya, mestinya internasional kan. Ya ini pakai kalimat aktif aja. Kayak kami, nanti jadi we. Itu nggak apa-apa. Banyak kan gitu. Kemudian ini contoh juga yang gini. Contoh kalimat tidak baku sering ditulis. Pada penelitian ini menggunakan sistem. Ini contoh yang salah.
Salahnya di mana? Ini banyak terjadi dari semester ke semester, selalu terjadi. Pada penelitian ini mengembangkan sistem. Coba Anda lihat subjeknya apa? Subjeknya kan penelitian ini kan. Ini ini predikatnya kan, ini objek. Ini predikatnya, ini subjeknya. Penelitian. Ngapain ada pada di sini? Misal gini, kucing mengejar tikus. Kucing itu subjek, predikatnya mengejar, gitu kan? Kalau itu sudah betul, tapi kalau saya tambahkan pada kucing mengejar tikus, ya jadi salah, gitu kan? Saya ini pada penelitian ini mengembangkan sistem ini salah. Ya, kalau nanti Anda pada akhirnya membuat kalimat sendiri, karena pada akhirnya membuat kalimat sendiri kok, biar nggak terdeteksi AI itu, ya bisa sih pakai AI juga, tapi ya Anda effortnya malah muter-muter terus itu. Lama itu pengalaman kemarin itu. Mahasiswa coba saya lihat itu ya, dia membuat pakai AI, ya sudah saya tahu itu ya. Dan ternyata akhirnya kembali lagi dia harus pakai kata-kata sendiri. Ada sih yang berhasil pakai AI juga diputar-putar paraphrasing, tapi ya lama. Oke, jangan mengulang-ulang kata-kata yang sama dalam kalimat yang berurutan. Kami menggunakan algoritma XYZ untuk proses klasifikasi. Dengan demikian, kami melakukan bla 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 bla. Terus dengan demikian lagi, nah ini jangan seperti itu, jangan diulang-ulang itu ya. Setelah bahasa dalam paper itu dirasa baik, baru kemudian tolong orang lain untuk membaca paper Anda. Siapa tahu kalimat Anda tidak bisa dipahami oleh dia. Anda mungkin paham, walaupun sebenarnya itu kalimatnya salah karena Anda yang bikin. Tapi coba orang lain, karena itu paper itu akan dibaca oleh orang lain. Coba nanti yang paper dia Anda yang baca gitu ya. Nah itu bisa saling simbiosis mutualisme gitu ya. Oke, terus nanti kalau ada kata-kata yang mungkin kita ragu istilah itu umum atau tidak gitu ya. Misal ada saya mau judulnya ini, this is a video recommendation system using keyword based bla 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 bla. Ini sebenarnya umum nggak sih? Saya coba jika kita ragu-ragu untuk satu frasa dalam bahasa Inggris, coba cari melalui Google aja. Sering digunakan nggak? Ternyata this is video bukan jamak this is video ini ya di sini. Ya sudah kalau gitu diganti this is video gitu ya. Bukan jamak. Nah, ini ya. Oke, setelah bagus. Mungkin pakai pakai tool DeepL atau mungkin pakai apa tuh namanya Google Translator. Anda bisa install Grammarly nanti. Nah ini bisa dibetulkan itu mekanisme perekonomian. Ya ini AI juga sebenarnya ya gunakan ini dengan lebih bijaksana gitu ya. Boleh nanti Grammarly gitu ya. Nah tahap terakhir setelah AI similarity Anda cek authenticate ya authenticate. Similarity dengan menggunakan authenticate. Nah sebisa mungkin jangan terlalu ngeblok inilah gitu ya. Em, ini sebelumnya 20%, ini contoh ya, papernya 20%. Setelah dibuat versi baru, versi 3, setelah diperbaiki paraphrasing ternyata 9%. Ya ini ya. Jadi coba ditulis lagi nanti. Jadi selain similarity, Anda perlu paraphrasing lagi yang authenticate. Ya gitulah. Oke ya, ini aman, sudah aman. Nggak terlalu ngeblok-ngeblok ini ya. Nah, tadinya ngeblok segini, setelah diparaphrasing, ini untuk paragraf yang sama, jadi kosong. Setelah dicek pakai authenticate sudah suci bersih, ini, tidak ternoda. Nah, inilah. Oke, bersih jeling. Ya, ini beberapa tool untuk pencarian referensi, ya bisa Anda baca sendiri di sini. Saya kira sekarang eh, waktunya sudah habis ya, Mbak Dara ya. Saya Iya, cukupkan sampai oke. ini untuk pertemuan ini. Itu kami Terima kasih. langsung kerjakan. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Pak Baizal atas pemaparan materinya. Dipersilakan untuk rekan-rekan jika ada ya ingin yang didiskusikan lebih lanjut dan lebih dalam, bisa raise hand. Silakan. Mungkin dari saya dulu dulu ya Pak, izin Monggo. bertanya. Dari pengalaman Bapak sebagai reviewer, kesalahan apa yang paling sering menyebabkan artikel itu banyak direvisi bahkan sampai ditolak? Dan cara mengatasi kesalahan tersebut agar tidak terjadi hal tersebut, eh, maaf, agar tidak terjadi penolakan dan revisi yang banyak, bagaimana cara menghindarinya? Terima kasih. Ya.
Terima kasih Mbak Dara. Pertanyaan bagus. Jadi pengalaman saya ini untuk jurnal ya, untuk jurnal yang Q1 itu biasanya memang saya ini kalau secara statistik saya lebih banyak menolak daripada menerima. Karena kebanyakan itu yang kita cek duluan, itu ya kita cek duluan. Tapi beda ya kalau saya mengoreksi, mereview conference-nya, tentu itu lebih soft ya. Itu lebih banyak saya menerima daripada menolak ya. Karena kalau Q1 itu kan ini ya apa, dia lebih ketat gitu ya. Biasanya Berarti reviewer lebih ketat Q1 ya Pak? Q2, oh, Q1 jelas, itu Q1 lebih itu paling ketat. ketat Oh, ya, oke. berarti paling ketat. Artinya reviewer pun juga melihat itu ya. Kalau dia Ya, mau review jurnal yang tingkatan rendah, tentu dia akan lebih soft. Tapi kalau yang sampai Q1 itu biasanya dia lebih strict gitu ya. Nah, yang biasanya saya lihat seperti yang sebenarnya seperti saya sampaikan itu adalah pengalaman yang biasanya saya lihat. Jadi pertama itu adalah problem settlement tadi di mana saya ada problem settlement ya. Nah, problem settlement itu sebenarnya. Jadi dia itu pertama di abstrak ya. Kita lihat di abstrak itu ada nggak dia ngomong problem settlement. Problem settlement itu ya seperti ini contoh gitu ya. Bahwa ternyata semua obat batuk saat ini itu menyembuhkan batuk, tapi however itu punya efek samping gitu ya. Jadi penelitian dia mau sebelumnya kelihatan mengeksplorasi nggak pendekatan-pendekatan yang sudah dikembangkan saat ini. Apa menjadi research gap? Dia menangkap itu nggak? Kalau dia tidak ada problem settlement di dalam abstrak maupun introduction, minimal itu ya. Syukur-syukur di related work ya. Di kedua itu nggak ada. Itu bisa kalau untuk Q1 itu langsung ditolak. Em, Kemudian apa tuh namanya? Kemudian tidak jelas. Karena kalau problem settlement-nya nggak ada, itu novelty-nya pasti nggak akan jelas. Pertama problem settlement itu aja sudah nggak ada, itu biasanya sudah sudah biasanya ditolak gitu ya. Dan kebanyakan itu dia ngomong novelty dan problem settlement-nya itu seperti ini. Kenapa cangkir itu kamu mempropos cangkir yang ada tutupnya? Ya karena selama ini semua cangkir yang ada itu nggak ada tutupnya. Karena itu cangkir pakai ini. Ya dia alasannya cuma selama ini metode A itu belum pernah diterapkan dalam gini 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 gini. Oleh karena itu saya terapkan ini. Nah itu sudah bukan ini. Tentu novelty, kalaupun dia bisa mengungkapkan bagus itu novelty-nya juga ada tingkatan. Kalau Q1 ya harus apa itu namanya? Harus memang sound gitu ya ininya novelty-nya. Novelty-nya harus benar-benar impactful gitu ya. Kalau conference segala macam ya oke lah itu nggak terlalu gitu ya. Tergantung ini. Tapi minimal dalam menuliskan problem settlement dan apa yang diusulkan itu harus secara eksplisit ada gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang sering salah lagi itu di representasi saintifik. Kadang paper-paper, katakanlah sekedar conference ya, itu harus ada gambar-gambar, rumus atau pseudocode lah, atau salah satu di antara, kalau conference minimal salah satu di antaranya lah gitu ya. Itu yang memang dia spesifik, menggambarkan apa pendekatan yang dipropos, menggambarkan penelitian yang dilakukan. Jangan terlalu umum seperti ini. Ini akan reject. Gitu ya, jangan terlalu umum. Gitu ya, ini ya, the core of itu ya. Of sebuah paper atau penelitian itu kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa menyajikan representasi saintifik yang lebih representatif. Artinya representatif ya memang spesifik ke pendekatan yang dipropos, jangan terlalu umum seperti ini ya. Ya ini contohnya bagus juga. Ya itu sih sebenarnya yang intinya adalah itu yang pertama. Yang lain-lain bisa aja. Tapi kalau yang lain-lain biasanya minor. Tapi kalau yang terkait dua hal itu biasanya nanti bisa reject gitu ya. Oke, mungkin itu semua baik. bantu menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Baisal. Izin saya membacakan pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di kolom Zoom, kolom chat Zoom. Ya. Saya stop share aja Selamat. dulu ya. Ya, Oke, baik Pak. ya, oke, biasa juga bisa. Oke, baik.
Selamat sore, Pak. Saya Raisa. Izin bertanya bagaimana sebagai penulis pemula memaknai tantangan utama yang dihadapi dalam menghindari kesalahan tata bahasa spesifik seperti kalimat tidak baku dan repetisi kata dalam karya ilmiah serta strategi self-editing bahasa yang efektif. Apa yang perlu apa yang perlu kembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke, satu-satu dulu aja ya. Baik, Sebenarnya secara sederhana, bagaimana menulis ini pemula, karena nanti walaupun sekarang sudah ada tool AI, ya jatuhnya seperti tadi ya. Begitu dicek AI similarity udah langsung gede. Nanti ya ke sini tuh trennya ini ya, konferen maupun jurnal itu akan melihat dari sisi AI similarity itu. Karena sudah berkembang apa tuh namanya tool-tool AI itu ya. Ini yang penting tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa jelas kalimatnya sederhana saja. Yang penting kalimatnya itu sederhana, tapi gunakan kalimat baku. Anda tulis dalam bahasa Indonesia saja dulu lah. Anda ke pembimbing sebaiknya kalau Anda kecuali sudah biasa berbahasa Inggris ya. Ke pembimbing itu dalam bahasa Indonesia dulu. Dan nanti pembimbing akan memeriksa bahasa Indonesianya. Jadi bahasanya cukup pendek-pendek saja, tidak perlu panjang-panjang, tapi baku dan yang penting ada subjeknya sama predikat. Yang penting dua ini subjek predikatnya. Kalau Anda mau terbitkan di jurnal internasional, usahakan kalimat aktif. Karena menyusun kalimat aktif itu sebenarnya lebih mudah. Ya, kecuali ada beberapa bagian memang pasif ya, tapi biasanya kan kita kebiasaan pakai kalimat pasif. Nah, kalau mau internasional itu usahakan pakai kalimat aktif, pakai we, pak kita aja dulu dalam bahasa Indonesia, atau kami gitu ya. Nah, eh, itu ya, jadi dan satu kalimat dan kalimat yang lain itu harus mengalir runtut, jangan lompat-lompat gitu ya. Sebenarnya saya ada slide yang semester kemarin atau tahun kemarin ya, semester kemarin kalau nggak salah, yang cara menulis contoh yang salah, contoh setelah dibetulkan gitu ya, dalam menulis kalimat bahasa Indonesia. Tapi saya berbeda dengan slide yang semester kemarin. Dan semester kemarin sebenarnya ada. Karena apa? Karena sekarang sudah ada kecenderungan orang-orang atau mahasiswa lah itu pakai AI tool gitu ya. Jadi itu seperti sudah out of date. Tapi gini percayalah. Nanti kalau Anda cek AI similarity ya, itu nanti akan besar gitu. Pada akhirnya tetap Anda akan menulis dengan bahasa sendiri seharusnya, gitu ya. Nah, kalau Anda pakai tool itu kadang-kadang kemarin ada yang pakai tool. Pakai tool apa gitu. Jadinya bahasa itu seperti bahasa majalah populer itu loh. Eh, misal penulis siapa ya? Baizal et al. Mengatakan bahwa gini-gini. Jadi, malah bukan seperti kalimat ini karena dia pakai tool ya, paraphrasing pakai tool AI supaya nanti bebas terdeteksi sebagai similarity. Ya, jadinya malah aneh. Jadi memang pada akhirnya tetap harus belajar menulis sendiri. Endingnya ke situ. Bisa sih paraphrasing pakai AI, tapi ya nantinya kedetek AI juga gitu karena paraphrasing pakai AI. Memang harus belajar. Ini ingat, pokoknya bahasanya baku, bahasanya sederhana saja, bahasa Indonesia, jelas subjek predikat. Sebenarnya ada contoh-contohnya sih, slide saya yang semester kemarin sih. Kalau nggak salah ada contoh slide saya yang semester kemarin itu contoh-contoh bagaimana penulisan awalnya salah, setelah dibetulkan menjadi seperti ini. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Eh, kemudian mengalir untuk jangan lompat-lompat, ingat paper ilmiah dipublikasikan untuk dibaca orang lain. Nah, tadi itu ini tadi juga sudah saya sampaikan bisa kok ada di sini tadi ada beberapa tips-tips membuat kalimat-kalimat yang jangan sampai salah ini juga gitu ya. Eh, tipsnya ya memang Anda coba baca ini ya apa tuh namanya artikel-artikel yang bahasa yang bagus. Tapi kalau memang gini ya, kadang mahasiswa tuh memang lagi belajar ya, belajar untuk menulis itu fungsinya nanti Anda rajin dengan pembimbing gitu ya. Karena gimana pun juga memang itu harus perbanyak latihan sih. Tapi prinsipnya memang kalimat itu harus baku. Jangan diulang-ulang segala macam itu ya. Itu menjadi nggak bagus. Itu fungsinya nanti pembimbing akan meluruskan, membetulkan bagaimana cara menulis yang bagus.
gitu ya. Lebih baik nanti ini dengan pembimbing karena kalau saya menuntut kalian harus sudah bisa langsung bagus dan tipsnya itu butuh waktu yang apa ya, butuh waktu yang nggak sebentar gitu ya untuk bisa. Tapi secara prinsip itu adalah gunakan bahasa Indonesia yang baku, jelas subjeknya, usahakan kalimat aktif saja, jelas. Sebenarnya ada contoh sih teman. Anda coba cari slide saya yang sebentar kemarin ada di Mbak Dara atau Pak Muharman ada sih. Itu contoh-contoh kalimat yang sudah dibetulkan before and after-nya ada. Oke, mungkin itu ya. Mohon maaf kalau nggak bisa ini secara tuntas gitu ya. Baik, terima kasih Pak Baizal. Mungkin kalimat selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Selamat sore Pak, saya mau tanya Pak, mungkin hal sederhana. Jadi saya coba untuk membuat jurnal tentang rancangan arsitektur blueprint. Kemudian bagian pembahasan itu lebih ke melakukan analisis dari paper lain untuk menunjukkan subbab yang saya ambil paling sesuai dengan kebutuhan. Namun hal itu sudah saya jelaskan di pendahuluan. Pertanyaannya, lebih ke arah apakah kalau perancangan paper yang baik itu hal yang sudah dibahas di pendahuluan jangan dijelaskan kembali di pembahasan atau bisa mengakali dengan mencari sumber lain yang membahas hal yang sama supaya bagian pendahuluan dan pembahasan terkesan tidak sama. Silakan, Pak. Pembahasan itu maksudnya pembahasan hasil pengujian atau pembahasan bagian metodologi ya? Eh, Kalau di sini lebih ke bab pendahuluannya sih, Mungkin Pak. yang nanya coba yang nanya siapa? Bagian hasil, Pak. Oh, bagian hasil. Iya. Kalau bagian hasil kan pasti akan beda dengan pendahuluan ya. Maksudnya ini ya, maksudnya gini, nggak apa-apa gitu artinya kan gini. Di dalam pendahuluan itu kan nanti ada hipotesis di situ. Sebenarnya seperti yang digambar saya tadi ya, di diagram saya tadi, itu kan bagian novelty itu sebenarnya adalah yaitu hipotesis kita gitu ya. Nah, untuk membuktikan hipotesis ini saya sampaikan lagi ya. Hmm, tadi di sini. Nah, hipotesis itu adalah klaim kita. Itu kan novelty ya. Ini novelty ya. Saya perkenalkan obat batuk dengan tanpa efek samping dengan komposisi ini gitu ya. Kita harus membuktikan bahwa komposisi ini ini ada di bagian pendahuluan. Ini akan di bagian pendahuluan kan. Karena kita klaim novelty ini kan gitu ya. Ini sebenarnya hipotesis kita. Nah, hipotesis kita, klaim kita ini kan harus dibuktikan melalui eksperimen atau evaluasi gitu ya. Nah, nanti ternyata dari eksperimen evaluasi ini atau evaluasi ini terbukti ini, ya nggak apa-apa. Berarti hipotesis kita itu terbukti gitu ya. Kalau memang kita mau mempropos komposisi komposisi gini agar obat batuk kita tanpa efek samping. Dan kita sebutkan lagi seperti ini bahwa ini terbukti gini, ya ya memang seharusnya seperti itu. Antara apa yang kita klaim di pendahuluan dengan di eksperimen itu harus nyambung. Jangan sampai nggak nyambung. Biasanya banyak penelitian yang nggak yang gitu juga. Nah, tadi yang ditentangkan Mbak Dara itu salah satu yang biasanya di reject tapi biasanya untuk jurnal yang bagus gitu ya. Itu biasanya saya cek benang merah antara eksperimen yang dilakukan, apakah dia menjawab novelty yang dia klaim. Memang ini ya harus disinggung lagi karena ini harus satu benang merah gitu ya. Ini kan novelty kan ini kan hipotesis nggak bisa novelty, tapi hipotesis itu ya nanti harus dievaluasi. Memang itu nanti akan disebutkan lagi di dalam pembahasan eksperimen. Kalau dimaksudkan pembahasan itu adalah pembahasan di eksperimen ya. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Baizal. Ya, Selanjutnya ada 3 pertanyaan terakhir mungkin ya. ya, Ada dari Mas Alarik. Perkenalkan ya. Pak, saya Alarik. Izin bertanya bagaimana cara kita untuk memastikan bagian result and discussion penelitian tidak hanya mengulang temuan. Terima kasih. Oke. Jadi gini saya nggak usah stop share ya. Baik, Pak. Ini saya mengacu ke ini.
mengulang temuan itu artinya mengulang temuan dari orang lain ya. Ya, oleh karena itu, supaya tidak mengulang temuan, kita harus matangkan di bagian literatur study sampai nanti memunculkan research gap atau problem settlement ini. Jadi ya, ini kan kelihatan ya di sini ya. Obat batuk X, obat batuk Y, kemudian ada komposisi GA ini ya. Ini semua punya kekurangan, dia punya efek samping. Nah, sehingga apa yang menjadi novelty kita itu adalah mengisi gap. Gapnya adalah ternyata semua obat batuk yang ada itu punya efek samping. Sehingga kita harus bisa membuktikan dengan novelty kita ya. Novelty kita kan berarti komposisi ini nih. GHLBF, GHIBF ya ini ya. GHIBF itu nanti akan membuat tidak ada efek samping. Kita harus membuktikan bahwa ini tidak ada efek samping. Nah, karena kita sudah matang di dalam problem settlement-nya itu, dan ini nanti akhirnya mengisi gapnya yang efek samping ini dengan novelty kita, nggak ada efek samping, sehingga pembuktian kita adalah benar nggak itu tidak ada efek samping gitu ya. Nah, ini harus dimatangkan dulu di problem settlement gitu ya. Sehingga di sini kan contoh, saya contohkan lagi problem settlement gitu ya. Karena selama ini kan contoh yang salah ya, jangan yang gini gitu ya. Kalau yang gini itu maka saya perkenalkan cangkir yang ada tutupnya. Ini nggak ada yang bisa dibuktikan. Apa yang mau dibuktikan di sini? Karena kita nggak mature, nggak matang dalam problem settlement-nya. Karena selama ini cangkir itu nggak ada tutupnya, semua cangkir. Maka saya perkenalkan cangkir yang ada tutupnya. Apa yang mau dibuktikan gitu ya? Karena ini bukan problem settlement sebenarnya, belum matang problem settlement-nya. Gitu ya. Nah, kalau ini, karena selama ini semua cangkir tidak dapat mempertahankan panasnya kopi, problemnya adalah ini cepat dingin gitu ya. Maka saya perkenalkan cangkir yang tutupnya mampu mempertahankan panas kopi di dalamnya. Ada yang dibuktikan nggak? Ada. Apakah dengan ada tutup itu nanti batu kopinya akan tetap panas di dalamnya? Nah, kalau seperti itu berarti tidak akan mengulang temuan-temuan yang ada. Tapi kalau udah seperti ini, akhirnya pengujiannya ya salah aja. Akhirnya ya tadi mengulang temuan-temuan yang sudah ada gitu ya. Ya karena nggak ada yang dibuktikan di sini. Akhirnya pengujiannya yang penting ada pengujian gitu ya. Udah biasanya pakai precision recall ya sudah uji precision recall. Tapi nggak ada arahnya itu untuk membuktikan apa gitu. Harusnya itu satu benang merah dengan problem settlement gitu ya. Misal ini ya. Karena selama ini metode yang digunakan tidak belum mampu mengekstrak review yang berisi pembandingan antar destinasi, maka diusulkan. Nah, kita harus buktikan bahwa kalau ada review-review yang isinya adalah pembandingan-pembandingan, misal satu sebuah review itu saya pernah ke ini wisata ya. Nah, misal menurut saya apa itu namanya? Apa namanya tempat wisata apa ya contohnya ya? Floating market lah. Nah, floating market itu lebih bagus, makanannya lebih enak daripada makanan-makanan kalau kita berwisata di Tangkuban Perahu, misalnya seperti itu ya. Itu kan ada kalimat pembandingan di dalamnya. Apakah nanti metode kita itu dapat menangkap sentimen yang sifatnya pembandingan? Nah, nanti diuji di situ dengan apa itu namanya kalimat-kalimat yang mengandung pembandingan bisa nggak diekstrak. Nah, itu kan ada sesuatu yang dibuktikan. Kalau memang problem settlement kita itu mature. Makanya kunci dalam sebuah kalau Anda buat makalah ilmiah, problem settlement itu awal itu harus matang, gitu ya, problem settlement. Karena disitulah awal novelty Anda, pada akhirnya novelty Anda itu harus dibuktikan dengan eksperimen, satu benang merah. Mungkin itu ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Baizal. Selanjutnya, permisi Bapak, saya mau bertanya bagaimana panduan terbaik dalam mencantumkan penggunaan AI dalam penulisan artikel ilmiah, termasuk kapan penulis wajib melaporkan bantuan AI, sejauh mana AI boleh digunakan, dan bagaimana menjaga agar peran teknologi tersebut tidak mengurangi kredibilitas dalam penulisannya. Terima kasih. Oh, sudah ada di slide ini tadi kan? Iya, Nah, cuma baca lagi aja, sudah ada itu ya. Ini mungkin bijaksana, nanti bisa di-share ya Pak untuk materi ya. presentasinya nanti. Ini caranya ada, tipsnya ada, gitu ya. Oke, Nah, baik. bagaimana mencari ide kerangka abstrak, terus ini dan dibuktikan juga nanti dengan apa itu namanya pakai ini kan tadi sudah dibuktikan dengan Turnitin yang satu ngeblok, yang satu bersih. Nah, oke, ada yang nanti tinggal dibaca lagi. Oke, Oke. baik. Terima kasih. Eh, ini lebih ke ini Pak. Apakah nanti
boleh materi presentasinya bisa di-share, Pak. Oh, Nanti bisa. kami share ya. Bisa. Ya, monggo aja nanti. Kalau ada contoh before and after yang cara penulisan dengan bahasa kita sendiri ada di semester kemarin ya. Memang semester kemarin saya belum ini tentang AI gitu karena mahasiswa di semester-semester kemarin tuh belum belum begitu banyak yang menggunakan Menggunakan AI. si polos-polos itu ya. Ya. Sekarang ternyata sudah, wah cepet banget bikin paper itu. Iya. Nah itu ternyata pakai AI, ternyata begitu dicek similarity langsung jebriat 90% itu ya. Pusing ya, lima hari memperbaiki gitu. Tapi Alhamdulillah sih kemarin sudah bisa memperbaiki semua sehingga hasilnya bisa seperti ini ya. Ah, langsung gini. Tapi ini ya seperti dorong batu naik bukit ya. Ini kadang masa Mm-mm. butuh 5 hari gitu ya, lama 6 hari gitu ya. Sampai aduh Pak saya apa tuh namanya lembur-lembur. Lah iya wong kamu pakai ChatGPT ngakak mahasiswa. Iya Pak, apa akhirnya Iya, akhirnya Pak. gimana? Ya akhirnya tulis ulang Pak. Tulis ulang bahasa sendiri. Endingnya gitu tetap tulis ulang gitu ya. Ini tips saya ya yang ada di sini ya. Ini tips-tips saya. Anda bisa manfaatkan itu, tetap bisa manfaatkan, tetapi bukan pakai finalnya itu. Nanti akan ketahuan kok. Dan itu rawan untuk ditolak biasanya sih. Kemarin banyak mahasiswa saya yang ditolak karena memang AI similarity sampai 80% itu. Nah, saya minta untuk diturunkan. Dan itu nanti bisa memperburuk kredibilitas value gitu ya. Kemarin Ya. itu kan kita ada indeks research integrity, itu kebetulan kita nggak masuk Hmm. ya, ada BINUS. Nah, kalau nanti misal ada satu penelitian lagi yang dia ngecek-ngecek seperti itu, kita ketahuan paper-paper kita AI similarity itu berbahaya juga buat institusi kita. Jadi walaupun dosen pembimbing Anda mungkin belum aware Nah, tentang mungkin ya, Pak. harus mengecek AI similarity, sebisa mungkin cobalah cek AI similarity. Mahasiswa tuh sering menggunakan jasa ini pakai Kawalu atau apa ya untuk turutin. Sebenarnya gini, kita Telju itu sudah berlangganan turutin, tapi cara penggunaan untuk AI similarity itu agak rumit sehingga Hmm. eh, apa ya? Nggak semua dosen tuh bisa, padahal setiap dosen udah dikasih akun sebenarnya. Termasuk Oh, saya iya, juga Pak. masih belum berasa, tapi saya minta tolong Iya. admin S3 karena dia sudah ngeset, jadi saya selalu minta admin S3 Informatika untuk ngecek punya mahasiswa saya dan itu cepat kok bisa langsung dia langsung kirim, oh ini Pak segini ini persen. Cek lagi cek lagi gitu ya. Pun apa pas nggak bisa meminta bantuan dari tadi admin saya biasanya mahasiswa pakai ada yang Kawalu ada yang apa lagi ya, dia Oke. jasa-jasa untuk ini untuk ya similarity pakai turun Oh, karena oke. yang jadi standar itu biasanya turunin. Sebenarnya kalaupun ngecek itu lebih pakai yang free dulu aja, Quillbot katakanlah Iya. Quillbot atau Zero GPT per alinea atau per dua alinea dicek kalau sudah bebas baru cek turutin gitu ya. Karena kalau iterasinya pakai turutin kan mahal bayar gitu ya. Eh, Iya. Sehingga apa tuh coba pakai Quillbot atau Zero GPT kemudian nanti kalau sudah kira-kira mantap baru cek turutin. Tapi ternyata turutin ngeblok ya udah nanti perbaiki lagi gitu ya. Itu. Nah, gitu ya. Oke. Tapi kalau memang dari awal itu pakai bahasa sendiri sih biasanya bebas sih. Kayak paper saya yang ini, yang barusan mana tadi? Saya tadi. Kalau aku walet. Nah, ini barusan publish kemarin tanggal 12 November 2025. Ini karena memang dari awal ya nulis sendiri aja, jadi begitu udah jadi, walaupun saya tadinya nggak mau musingin similarity karena mau nulis sendiri, itu dicek similarity ya langsung nol gitu, gitu ya. Itu ya kalau kalau itu karena memang dari awal memang memang nulis sendiri, jadi ya oke gitu ya. Belum. Ya gitu ya mungkin Ya. share pengalaman itu yang kemarin juga. Oke. Kalau mahasiswa itu memang banyak yang sudah menggunakan, tapi ya nggak apa-apa juga memang eranya gitu ya. Cuman endingnya tuh tetap nulis sendiri itu. Harus nulis sendiri tuh. Ya mau kalau ada lagi. Baik, apakah ada lagi, teman-teman? Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya, Ya, Pak. oke. Mungkin sebelum saya cukupkan, eh, mohon untuk bantuannya rekan-rekan untuk menyalakan kameranya agar bisa saya screenshot untuk evidence hari ini.
Baik, izin saya screenshot. Saya mulai hitung dari 1, 2, 3. 1, 2. Sebentar. Lagi. 1, 2. Sekali lagi. Satu. Baik, terima kasih rekan-rekan. Mungkin kami cukupkan ya Pak Baizal untuk sesi sore ini. Terima kasih banyak Pak Baizal atas pemaparan materinya dan ilmunya. Sangat menginspirasi sekali dan banyak tips and triknya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Terima kasih Pak sore Baizal. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.